Wang adalah seorang anak yang sering diolok-olok dan dijauhi oleh teman-teman sekelasnya karena belum pernah punya pacar. Tapi semuanya berubah ketika teman masa kecilnya bilang dia suka sama Wang. Tiba-tiba, semua orang yang dulu suka mengejek Wang jadi marah dan memukulinya. Mereka bahkan melempar Wang dari jembatan dan meninggalkannya begitu saja. Saat Wang tenggelam, dia menemukan sebuah kubus bercahaya di dasar danau. Setelah menyentuhnya, Wang mendapat kekuatan luar biasa yang membuatnya bisa membalas dendam pada para pengganggunya dan bahkan menguasai dunia. Tapi mari kita mulai dari awal. Wang sedang berada di acara kumpul-kumpul di sekolah bersama teman-teman sekelasnya, dan mereka semua sedang main Jenga. Sekarang giliran Xin Yao yang bergerak, tapi begitu dia bertatapan dengan Wang, dia jadi gugup dan membuat kesalahan. Sesuai aturan permainan, siapapun yang membuat menara jatuh harus mengungkapkan rahasia, jadi teman-temannya meminta Xin Yao untuk memberitahu siapa gebetannya. Wang langsung senyum-senyum setelah mendengar ini, jadi teman-teman sekelasnya mulai menggoda dia, karena mereka pikir tidak mungkin Xin Yao suka sama orang yang biasa-biasa aja kayak dia. Tapi yang mengejutkan semua orang, termasuk Wang, Xin Yao mengaku kalau dia beneran suka sama Wang. Dan dia menegaskan kalau dia tidak bercanda, karena dia sudah suka sama Wang sejak pertama kali mereka ketemu di SMP. Wang benar-benar kaget, karena Xin Yao mengungkapkan perasaannya kepadanya, seperti mimpi jadi nyata. Tapi tepat setelah acara kumpul-kumpul berakhir, dia diculik dan sekarang sedang dipukuli habis-habisan di tepi sungai. Wang belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya, tapi bos mereka, Sun Jun, ternyata naksir Xin Yao. Dan setelah tahu kalau Xin Yao suka Wang, bukannya menerima kenyataan dan move on, Sun Jun malah memutuskan untuk menyeret Wang ke tepi sungai, dan mesuruh anak buahnya mengancam akan membunuhnya. Wang mengenali Sun Jun sebagai pemimpin geng yang terkenal jahat. Dia juga ingat pernah mendengar bahwa Sun Jun sering mengganggu Xin Yao. Jadi dia sadar apa yang sedang terjadi di sini, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi lawan sebanyak ini. Sun Jun lalu video call Xin Yao dari handphone Wang dan mesuruhnya melihat keadaan Wang yang menyedihkan. Xin Yao kaget melihat apa yang Sun Jun lakukan ke Wang, jadi Wang teriak ke Sun Jun buat tidak melibatkan Xin Yao karena dia tidak mau Xin Yao khawatir tentang dia. Tapi Sun Jun ngotot biar Xin Yao nonton Wang dipermalukan. Dia bilang ke Wang kalau dia itu pecundang total dan tidak layak buat pacaran sama orang sesempurna Xin Yao. Dia bahkan suruh Wang buat janji tidak bakal terlibat dengan Xin Yao lagi, kalau tidak Sun Jun bilang dia bakal lempar Wang ke sungai. Jadi, Wang bisa aja milih jalan gampang dengan bersumpah tidak akan ngomong lagi sama Xin Yao, tapi Wang tidak mau melakukan itu ke Xin Yao. Jadi, dia malah nunduk dan sundul kepala orang yang lagi megang dia. Harus diakui, sundulan Wang itu keren banget, tapi sayangnya, sundulan itu terlalu keras, sampai orang yang megang dia tidak sengaja lepasin Wang, dan akhirnya Wang jatuh ke sungai. Sun Jun jadi panik banget, karena sebenarnya dia tidak ada niat buat bunuh Wang, dia cuma pengen nakutin Wang, biar tidak ngerebut Xin Yao dari dia. Sun Jun teriak-teriak manggil Wang buat memastikan dia baik-baik aja, tapi tidak ada jawaban, jadi mungkin Wang udah tidak ada. Itu artinya Sun Jun baru saja melakukan pembunuhan, dan dia membiarkan Xin Yao menyaksikan semuanya. Sementara itu, di dalam air, Wang sedang tenggelam, tapi dia tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau dia tidak bisa melindungi orang yang dia cintai, rasanya hidup sudah tidak ada artinya lagi. Saat hidupnya seperti film yang diputar balik di depan matanya, Wang mendapat kilas balik dari masa kecilnya. Dia baru saja kabur dari sebuah perkelahian, dan menurut standar anak SMP, itu langsung menghancurkan semua popularitas yang dulu dia miliki. Dan untuk benar-benar mempertegas keadaan, dia mendengar dua gadis berbicara tentang betapa cengengnya dia menurut mereka. Waktu berlalu, dan saat hari sekolah berakhir, semua orang pulang, tapi Wang tetap tinggal dan terus cemberut. Akhirnya, Xin Yao keluar dari gerbang, tapi dia berhenti begitu melihat Wang duduk di dekat gerbang, jadi dia bertanya ada apa. Wang tetap diam, jadi Xin Yao mengira mungkin Wang lupa bawa payung dan menawarkan untuk berbagi payung dengannya, supaya bisa pulang bareng. Wang menolak tawarannya dan bilang dia bisa pulang sendirian, tapi Xin Yao mengingatkan kalau hujannya masih turun dan dia tidak punya payung, jadi dia bakal basah kuyup. Wang sadar kalau Xin Yao benar, tapi dia bilang dia bisa tunggu di situ, sampai hujannya berhenti. Xin Yao selalu berpikir kalau Wang itu lucu banget, tapi kemudian dia melihat ada luka di lengan Wang. Jadi, dia minta Wang untuk memperlihatkannya. Awalnya, Wang tidak mau, tapi Xin Yao bilang dia cuma mau bantu mengobati lukanya. Akhirnya, Wang setuju. Dan Xin Yao pun memasangkan plester di lengannya, sambil meniupkan ciuman biar cepat sembuh. Di saat itu juga, Wang langsung membayangkan 50 tahun ke depan hidupnya bersama Xin Yao. Dia berterima kasih pada Xin Yao atas bantuannya, dan sejak saat itu, mereka berdua jadi tidak terpisahkan. Kembali ke masa sekarang, Wang terbangun di dalam air, dan dia melihat ada cahaya dari dasar sungai.
Dia sudah tenggelam terlalu dalam untuk bisa kembali ke permukaan sebelum kehabisan napas, jadi dia memutuskan untuk terus turun dan melihat cahaya. Itu sebelum dia meninggal. Saat sampai di dasar, dia menemukan sebuah kubus kecil bercahaya, jadi dia mengambilnya, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, kubus itu aktif dan masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Wang merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, dan beberapa saat kemudian, dia dipindahkan keluar dari air, dan mulai melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang membawanya ke tengah-tengah sebuah kubus. Ketika Wang bangun, dia mulai panik karena baru saja hampir tenggelam. Dia merasa lega karena masih hidup, tapi sekarang dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada, atau bagaimana dia bisa sampai di sini. Tiba-tiba, ada sistem yang muncul di depannya dan mengumumkan bahwa Wang punya kekuatan untuk menggambar lingkaran teleportasi dengan radius 15 meter di sekelilingnya dan di dalam area itu. Dia bisa teleport ke lokasi manapun secara instan. Wang sama sekali tidak mengerti, karena dia tidak percaya kalau teleportasi itu nyata. Tapi, di saat berikutnya, dia dipindahkan ke tempat lain, tanpa bisa menolak. Dia muncul di langit di atas kanal, dan Wang mulai panik lagi, karena dia sangat tinggi di udara, dan khawatir kalau dia bisa jatuh dan celaka. Tapi sebenarnya dia mengapung jadi dia aman. Begitu dia tenang, dia melihat ke bawah dan sadar bahwa Shun Jun sedang mencari dia dengan panik di dalam air karena khawatir dia mungkin sudah membunuh Wang. Wang merasa itu agak lucu, tapi beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba dipindahkan ke tempat baru. Shun Jun merasa ada yang baru saja melihatnya dari langit, jadi dia bertanya kepada anak buahnya apakah mereka mendengar sesuatu barusan, tapi mereka pikir mungkin Shun Jun sedang berhalusinasi, jadi dia suruh mereka untuk terus mencari Wang. Sementara itu, Wang ternyata dipindahkan ke dalam kelas kosong di sekolahnya, dan sekarang dia yakin bahwa dia memang bisa teleportasi. Dia tidak ngerti gimana bisa dapat kekuatan ini. Tiba-tiba, ada suara yang ngomong ke Wang dan bilang kalau dia baru aja aktifin kemampuan teleportasinya terus-menerus. Wang jadi panik dan khawatir kalau dia mulai gila karena dengar suara di kepalanya, tapi sistem itu bilang kalau sebenarnya dia ada di tubuh Wang, bukan di kepalanya. Itu tetap aja bikin Wang tidak nyaman, jadi dia suruh sistem itu keluar dari tubuhnya, tapi sistem itu tidak peduli, dan malah kasih tahu kalau ada seseorang yang mendekat. Ada seorang staf yang jalan ke arah kelas karena dengar suara aneh dari dalam, tapi begitu dia buka pintu, yang dia lihat cuma kelas kosong dengan genangan air di lantai. Akhirnya Wang berhasil sampai ke rumahnya, jadi dia memutuskan untuk mandi biar rileks. Setelah selesai mandi, dia mengambil handphone Nya dan ajaibnya masih berfungsi, padahal tadi ikut tercebur di dasar sungai bareng dia. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelpon Xin Yao untuk memberitahu kalau dia baik-baik saja, dan begitu Xin Yao mengangkat telepon, dia langsung panik tanya apakah Wang baik-baik saja. Wang bilang dia baik-baik saja, tapi Xin Yao merasa Shun Jun sudah kelewatan, jadi dia bertanya pada Wang apakah mereka harus melaporkannya ke polisi. Jujur aja, Xin Yao seharusnya sudah menelpon polisi begitu lihat Wang jatuh dari jembatan, tapi Wang bilang tidak perlu. Dia berhasil kabur tanpa Shun Jun menyadarinya, jadi sekarang mungkin Shun Jun masih mencari-cari tubuh Wang di sungai, sambil khawatir soal berapa lama dia bisa masuk penjara. Pokoknya, banyak banget yang terjadi hari ini, jadi Wang bilang ke temannya untuk istirahat dulu, dan menutup telepon. Lalu, dia tiduran di kasur sambil mikir apa yang harus dia lakukan soal sistemnya, karena tidak ada yang bakal percaya sama dia kalau diceritain. Tiba-tiba, sistemnya muncul lagi, dan nanya apakah Wang sudah tenang. Wang nanya kenapa sistem itu terus ngikutin dia, tapi sistemnya ngingetin kalau sekarang dia adalah bagian dari tubuh Wang, jadi Wang tidak bisa kabur darinya. Sistem kemudian mengaktifkan kubus dan Wang tersedot ke dalamnya lagi. Sistem menjelaskan, kalau sekarang sudah terhubung dengan tubuh Wang, jadi dengan kata lain, Wang terjebak dengannya selamanya. Itu membuat Wang jadi pengguna dari sistem universal kubus Horadric, dan secara tidak langsung, menjadi penguasanya. Wang masih belum sepenuhnya paham, jadi dia tanya ke sistem di mana dia sekarang, dan sistem menjelaskan bahwa ini adalah ruang makro di dalam kubus, dan meskipun kubusnya cuma sebesar 3 cm kubik, di dalamnya ada banyak ruang. Wang tahu sistem ini jujur, jadi dia tanya kenapa sistem ini repot-repot membantu orang seperti dia. Sistem bilang ke Wang kalau sistem itu mau bantu mewujudkan mimpinya, dan mimpi itu adalah jadi raja dunia. Wang coba latihan teleportasi dengan sistem, tapi energinya cepat habis, jadi dia hampir jatuh dari tepi gedung. Sistem kasih tahu kalau cadangan energinya hampir habis, jadi dia harus batasi teleportasi cuma sekali dalam semenit. Wang putuskan buat istirahat dulu dari latihan teleportasi, karena bahaya kalau kehabisan energi waktu lagi di udara tinggi. Sistem bilang ada cara yang lebih aman buat latihan, karena secara teori, dia harusnya bisa pakai kekuatannya, buat lihat semuanya dalam jarak 15 meter. Wang memutuskan untuk mencobanya, dan dengan kekuatan barunya dia bisa melihat kamarnya sendiri, sepasang orang di tempat tidur, dan salah satu tetangganya saat dia sedang di bak mandi. Ini terasa salah,
Jadi Wang berhenti menggunakan kekuatannya di gedung apartemennya, dan mencoba memindai kebun sebagai gantinya, tapi dia jadi ketakutan ketika seekor kucing menatapnya langsung. Wang akhirnya jatuh berlutut, jadi sistem memperingatkannya, bahwa jika dia terus menggunakan teleportasi dan kemampuan sensornya, dia akan kehabisan energi. Untuk seorang pemula, Wang cukup bagus dalam mengontrol kekuatannya, tapi tubuhnya belum terbiasa menghabiskan banyak energi, jadi dia akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Wang terbangun di tempat tidurnya. Dia sadar kalau mungkin tadi malam dia terlalu berlebihan saat latihan, jadi mulai sekarang dia bakal lebih hati-hati. Sistem membawanya kembali ke kamar setelah dia pingsan, karena dia butuh banyak istirahat. Wang tiba-tiba sadar kalau dia tidak bisa lagi dengar suara sistem di kepalanya, dan bertanya apa yang terjadi. Sistem menjelaskan kalau tetap terhubung dengan tubuh Wang itu butuh energi, dan dia tidak bisa biarin Wang kehabisan energi, karena dia juga bakal hilang. Itu masuk akal buat Wang, tapi dia masih sulit percaya kalau sekarang dia punya kekuatan super. Dia mencoba mencari informasi tentang kubus di internet, tapi sayangnya, tidak ada orang Indonesia yang membuat tutorial tentang ini, jadi dia harus mencari tahu sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari Xin Yao yang mengajaknya makan siang besok. Wang awalnya senang, tapi kemudian dia ingat apa yang Xun Jun lakukan padanya, dan dia bersumpah akan membuat Xun Jun menyesal, tapi bukan sekarang karena dia masih cepat kehabisan energi. Dia bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatannya, dan sistem memberitahunya bahwa ada fungsi upgrade otomatis bawaan, jadi dengan menyerap permata energi, Wang bisa jadi lebih kuat. Wang jadi semangat, dan nanya jenis batu apa yang dia butuhin buat upgrade, jadi sistem bilang dia bisa pakai batu-batu. Secara teori, batu sembarang pun bisa punya energi di dalamnya, tapi dia bakal lebih beruntung pakai batu kayak berharga di rak atau cincin berlian ibunya yang tidak ternilai. Wang tidak sanggup pakai batu-batu mahal buat sistem, tapi sistem bilang dia tidak perlu khawatir karena batu-batu itu tidak punya cukup energi. Tapi sistem berhasil menemukan permata di luar yang cukup kuat buat kasih upgrade yang oke buat Wang. Wang bertanya di mana tempatnya, dan sistem memberitahunya kalau itu ada di bawah taman. Jadi, tanpa membuang waktu, Wang langsung teleport ke bawah dengan skop di tangan. Lalu, dia bertanya di mana sebaiknya mulai menggali, tapi sistem menyarankan dia untuk mencoba menemukannya sendiri dengan kemampuan merasa ruangnya. Layak dicoba, jadi Wang menutup matanya dan mulai merasakan area sekitarnya. Akhirnya, dia merasakan sesuatu di dekat pohon itu, jadi dia berjalan ke sana dan menggali. Dia merasa sulit percaya kalau batu ini benar-benar punya kekuatan di dalamnya, karena terlihat seperti kerikil oranye biasa, tapi sistem meyakinkannya bahwa batu itu bisa dipakai untuk peningkatannya. Wang bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya, lalu sistem memberitahunya untuk memasukkan permata ke dalam kubus dalamnya. Wang masuk ke ruang kubus dan menempelkan batu itu ke dinding, dan beberapa detik kemudian, batu itu terserap. Dia terkejut bahwa itu benar-benar berhasil, dan dia mulai merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya. Sistem menjelaskan bahwa kekuatan batu itu telah meningkatkan kekuatan Wang sebanyak 2 poin, dan ketahanannya sebanyak 1 poin. Kalau dia terus menyerap batu kekuatan, dia bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan besar. Keesokan paginya, alarm Wang berbunyi, jadi dia bangun dari tempat tidur, tapi dia masih mengantuk karena semalaman dia berburu batu kekuatan. Dia tiba-tiba ingat kalau hari ini harus pergi ke sekolah, jadi dia cepat-cepat bersiap dan berlari ke kelasnya beberapa menit kemudian. Begitu sampai di sana, Xin Yao mulai bertanya padanya tentang apa yang terjadi semalam, tapi dia sadar semua orang di kelas sedang menatapnya. Mereka masih ingat saat Xin Yao mengaku suka sama Wang, jadi mereka mulai menggoda dia soal itu. Tiba-tiba, ada keributan di pintu depan, karena Xun Jun baru saja muncul, dan hal pertama yang dia lakukan setelah sampai di sana, adalah memerintahkan salah satu bawahannya, untuk menendang seorang cowok secara acak. Xun Jun jelas masuk sekolah karena dia mencari Wang, jadi Xin Yao khawatir. Tapi, Wang bilang ke dia untuk tenang dan duduk kembali di tempatnya dulu. Xun Jun dengar kalau Wang masih hidup, jadi, dia jalan ke depan kelas, dan nanya di mana dia. Begitu dia sebut nama Wang, semua orang di kelas langsung lihat ke arahnya, karena mereka semua tukang ngadu. Wang coba cuek aja berharap Xun Jun bakal nyerah dan pergi, tapi ternyata Xun Jun udah lihat dia, jadi dia mulai naik tangga buat mendekatinya. Kayaknya Wang gak bisa menghindar dari masalah ini tanpa berkelahi, tapi dengan kekuatan barunya, dia harusnya bisa ngadepin Xun Jun. Biar yakin, dia nanya ke sistem apakah dia punya peluang bagus buat menang, dan sistem bilang ini bakal jadi kemenangan mudah, karena rata-rata kekuatan bertarung orang di sini cuma 5 dan kekuatan bertarung Wang sekarang, 22. Tiba-tiba, Yao mencoba berbicara dengan Xun Jun agar dia berhenti, karena dia tidak ingin Wang terluka. Tapi Xun Jun malah menghampiri dan mulai berbicara kasar tentang Wang. Yao mesuruh Xun Jun untuk pergi saja, tapi Wang sudah muak dengan ketidaksopanan ini.
Jadi dia bangkit dan meminta maaf kepada Yao, karena membiarkan Shun Jun mengganggunya begitu lama. Tapi dia bilang sekarang dia akan mengurus Shun Jun. Shun Jun tersinggung, karena Wang berpikir bisa mengurusnya. Jadi dia menarik kerah Wang, dan mengancam akan membunuhnya. Namun, Wang meraih lengannya, dan memegangnya dengan sangat kuat, sampai Shun Jun berpikir ulang, tentang apa yang dia lakukan. Wang bilang ke Shun Jun kalau dia terus gangguin dia dan Yao, maka dia tidak punya pilihan lain selain bikin Shun Jun menyesal. Shun Jun masih penasaran obat kuat apa yang Wang konsumsi sampai bisa punya tenaga kuat banget, tapi tiba-tiba guru kelas datang dan suruh Shun Jun dan temannya keluar karena mereka bukan bagian dari kelas ini. Shun Jun tidak mau gurunya manggil polisi, jadi dia setuju buat pergi. Tapi sebelum pergi, dia bisikin Wang dan bilang, kalau Wang harus datang ke lapangan basket malam ini kalau tidak mau Yao kenapa-kenapa. Shun Jun lalu pergi, dan Yao nanya ke Wang apa yang Shun Jun bisikin ke telinganya. Tapi Wang bilang ke dia kalau itu tidak penting. Kebetulan, Wang bilang kepalanya tiba-tiba sakit, jadi mungkin dia harus bolos kelas hari ini. Sementara itu, di lapangan basket, Shun Jun masih tidak habis pikir gimana Wang bisa tiba-tiba jadi kuat, sampai meninggalkan lebam di pergelangan tangannya. Tapi dia anggap itu cuma kebetulan karena tidak mungkin Wang rajin olahraga sebegitunya, dan dia berjanji akan bikin Wang bayar, karena udah mempermalukannya kayak gitu. Tidak lama kemudian, Wang sampai di lapangan basket dan dia bertanya, buat tahu di mana Shun Jun. Dia menemukan Shun Jun, duduk di atas tribun penonton, dan Shun Jun ketawa karena sekarang Wang tidak bisa kabur kemana-mana. Tidak ada peluang Wang menang pertarungan ini karena Shun Jun tidak pernah berencana buat duel 1 lawan 1, dia bakal hajar Wang bareng gengnya. Sistem udah kasih tahu Wang kalau dia bisa babak belur karena ada 13 lawan di sini. Wang masih pede sama kekuatannya, jadi dia nanya ke sistem seberapa besar peluang dia menang, dan kagetnya, sistem bilang cuma ada peluang 20% buat menang. Wang jadi tidak sepede sebelumnya, dan Shun Jun memperhatikan ini, jadi dia makin ejek Wang. Dia kumpulin semua anak buahnya, dan mereka semua berdiri di depan Wang, tapi sebelum mulai pukulin, Shun Jun bilang dia kasih Wang satu kesempatan terakhir, buat minta maaf dan mohon ampun. Tapi, Wang mulai menghina Shun Jun dan geng kecilnya, karena dianggap terlalu takut untuk bertarung 1 lawan 1. Dia mencoba memancing Shun Jun, supaya mau bertarung sendirian, sehingga Wang punya peluang menang yang lebih besar. Shun Jun tahu ini, tapi dia tidak bisa membiarkan hinaan, itu begitu saja, jadi dia hampir saja menyerang Wang. Tapi sebelum dia sempat, salah satu anak buahnya maju dan bilang akan bertarung melawan Wang untuk Shun Jun. Qiang adalah petarung terkuat di geng Shun Jun, jadi semua orang yakin kalau Wang tidak punya kesempatan melawan dia. Bahkan Wang juga ragu apakah dia bisa menghadapinya, jadi dia meminta sistem untuk menganalisis kekuatan bertarung Qiang, dan ternyata cuma 10, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Qiang mengambil bola basket dan bersiap melemparkannya ke Wang, tapi sistem memperingatkannya, sehingga dia bisa menghindar tepat waktu. Qiang kemudian mencoba memukul Wang, tapi Wang memblokir dan bergerak lincah seperti petinju profesional. Sementara itu, di kelas, Yao khawatir tentang Wang karena dia bertingkah mencurigakan sebelumnya, dan sekarang dia tidak menjawab teleponnya, jadi Yao memutuskan untuk bertindak. Kembali ke Wang, Qiang masih belum berhasil memukul Wang satu kali pun, dan dia mulai kelelahan, jadi Wang hanya perlu memberikan pukulan terakhir sekarang. Qiang menyerang Wang lagi, tapi Wang masih terlalu cepat untuknya. Jadi, dia nangkep kaki Qiang, terus abis itu Qiang langsung kalah, karena Wang ngasih pukulan listrik, dan lempar Fang ke tembok. Anggota geng lainnya tidak percaya kalau Qiang bisa kalah sama orang biasa kayak Wang, jadi mereka nanya ke Shun Jun harus gimana. Shun Jun cuma ketawa dan bilang, meskipun Wang bisa kalahin Qiang, mereka masih terlalu banyak buat Wang lawan sendirian, jadi Wang bakalan tetap kalah. Wang nanya ke sistem, apakah peluangnya buat menang lawan geng? Itu meningkat. Tapi karena Qiang masih pingsan, ada satu orang yang tidak perlu dilawan, walaupun gitu, peluang Wang buat menang cuma 30% aja. Jadi sekarang dia mungkin benar-benar dalam masalah. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan mereka semua sekaligus. Wang siap-siap dan mulai melawan serangan mereka. Tapi dia tidak bisa menghadapi semuanya, dan akhirnya kena tendang dari belakang. Wang merasa tersinggung dengan tendangan itu, jadi dia berbalik dan dengan satu tendangan, dia menghancurkan masa depan orang itu. Lalu dia lempar orang itu ke depan Shun Jun, dan Shun Jun mulai khawatir, jadi dia suruh semua orang mengelilingi Wang. Wang tidak boleh sampai terpojok, jadi dia lompat ke kursi penonton, dan mulai lari untuk bikin jarak. Setelah itu, dia lompat turun, dan menyapu kaki satu orang. Tapi di saat yang sama, dia ditangkap dari belakang. Dia berusaha melepaskan diri dari pria itu, tapi sebelum dia sadar, dia kena tendangan di perut dan jatuh ke tanah. Tendangan itu sakit banget, tapi Wang tidak mau kejadian ini terulang lagi, jadi dia bersiap untuk menghadapi mereka semua sekaligus.
Awalnya dia kewalahan dengan serangan mereka yang terus-menerus, tapi kali ini, dia bisa merasakan serangan mendadak. Itu datang, jadi dia menghindarinya dan menangkap kaki pria yang menendangnya tadi. Lalu dia mengayunkan pria itu, dan melemparkannya langsung ke wajah Shunjun, dan Shunjun mulai sadar betapa menakutkannya kekuatan Wang. Wang kemudian mulai berjalan mendekati Shunjun, tapi sistem memperingatkannya bahwa dia perlu istirahat karena energinya hampir habis. Dalam kondisi saat ini, tidak mungkin dia bisa ngalahin Shunjun dalam pertarungan. Tapi meskipun cuma gertakan, Wang tetap pengen nakut-nakutin Shunjun biar dia tidak bikin masalah lagi buat Yao. Pas banget, bos geng Kota Selatan muncul, dan dia datang buat ledek Shunjun dan geng Kota Utara karena kalah sama satu orang aja. Dia bilang ke Shunjun kalau dia tidak bisa kalahin satu orang, maka dia tidak layak jadi bos geng Kota Utara, jadi mendingan menyerah aja. Tapi Wang langsung memotong omongannya. Dia bisa ngerasain kalau ada masalah lama antara geng Kota Utara dan geng Kota Selatan. Itu tidak ada hubungannya sama dia, jadi dia tidak mau terlibat. Tapi anehnya, walaupun Huan belum pernah ketemu Wang sebelumnya dan tidak tahu kenapa dia berantem sama Shunjun, dia malah mutusin buat suruh anak buahnya buat mukulin Wang, cuma buat nunjukin sesuatu. Sistemnya kasih tahu Wang kalau dia tidak bakal bisa melawan mereka dalam pertarungan langsung dengan energi yang dia punya sekarang, jadi Wang harus lari untuk menyelamatkan diri. Wang minta sistem buat teleportasi dia, tapi karena energinya lagi rendah, dia harus tunggu sampai waktunya bisa teleport lagi, jadi dia terus lari sampai tiba di samping tangga. Akhirnya, waktunya sudah siap, jadi dia bisa teleport lagi, dan hal pertama yang dia lakukan adalah matiin semua lampu. Sementara semua orang kebingungan dalam gelap, Wang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Setelah menatap Huan langsung di wajah, Wang langsung membantingnya ke tanah. Dia kemudian mengalahkan setiap anggota geng Huan, jadi ketika lampu dinyalakan kembali, Wang adalah satu-satunya yang masih berdiri. Shunjun jadi semakin takut padanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pria berteriak dari luar gedung basket. Ternyata Yao menelpon polisi, karena dia khawatir tentang Wang. Polisi sedang berusaha masuk melalui pintu yang terkunci, dan Yao meminta mereka untuk cepat karena temannya mungkin dalam bahaya di dalam sana. Huan tidak bisa keluar dari gedung tanpa ketahuan, dan dia tidak mau kena masalah gara-gara berkelahi, jadi dia harus mikir cepat. Dia lihat ke arah Shunjun, dan tiba-tiba muncul di depan dia, jadi Shunjun langsung berlutut dan minta maaf. Ini kasih Huan ide bagus, jadi dia bilang bakal maafin Shunjun, tapi dengan satu syarat. Pas polisi akhirnya berhasil buka pintu, mereka lihat Shunjun megang kerah baju Wang, dan pura-pura mau mukul dia. Shunjun dan Huan akhirnya kena masalah karena bikin keributan di ruang basket. Tapi Huan berhasil lolos tanpa masalah karena dia berhasil meyakinkan polisi kalau dia cuma korban yang kebetulan ada di sana. Dia juga meminta Shunjun berjanji untuk tidak mengganggu Yao lagi, jadi masalah itu selesai. Tapi perkelahian itu membuat Wang sadar kalau ada batasan pada kekuatannya, jadi dia harus semakin kuat secepat mungkin. Untuk itu, dia perlu mencari lebih banyak batu permata. Dia mencoba mencari di toko perhiasan, tapi langsung sadar kalau dia terlalu bokek untuk membeli salah satu dari itu, dan dia juga tidak mau mencuri. Dia sempat berpikir untuk cari Sugar Mama, supaya bisa beli batu permata, tapi itu tidak sepadan. Akhirnya, Wang memutuskan untuk keluar dan mencari batu permata di alam liar. Dia bawa banyak perlengkapan dan pergi ke pegunungan terdekat, supaya bisa mulai mencari batu permata. Dan Wang memang menemukan beberapa, tapi yang satu ada di bawah batu besar, satu lagi di dasar danau, dan satu lagi terjebak 15 meter di bawah tanah. Jadi, tidak mungkin Wang bisa mencapainya sendirian. Tepat saat itu, sistem memberitahu Wang karena baru saja menemukan sebuah gua di bawah tanah, yang penuh dengan energi batu ajaib. Wang penasaran, jadi dia mencoba teleportasi ke dalam gua itu, tapi entah kenapa, walaupun gua itu masih dalam jangkauan, dia tidak bisa masuk. Sistem menjelaskan bahwa jika suatu area benar-benar tertutup rapat, maka Wang tidak bisa teleportasi ke dalam. Untuk bisa masuk ke gua, perlu ada celah minimal 1 cm, tapi Wang tidak punya kekuatan buat menggali sampai ke bawah sana. Dia memikirkannya sebentar, dan kalau yang dia butuhkan cuma untuk dekat dengan celah di gua, dia mungkin bisa menemukannya dekat danau. Air pasti sudah mengikis tanahnya, jadi setelah memeriksa, dia menemukan celah kecil yang mengarah ke dalam gua. Begitu dia teleport ke dalam gua, dia terjatuh karena tidak menyangka lantainya sangat licin. Dia mengeluarkan senter, dan mulai melihat-lihat di dalam gua untuk mencari sesuatu, tapi yang dia lihat hanya seekor katak random. Tiba-tiba, sistem memberitahu Wang bahwa ada batu energi terdeteksi tepat di depannya. Di depannya cuma ada tembok, jadi Wang jadi super kesal. Setelah semua usaha yang dia lakukan buat sampai ke sini, dia masih tidak bisa dapat batu energi. Tapi tiba-tiba dia rasain ada angin berhembus di wajahnya. Dia sadar kalau ada angin berarti ada lubang di suatu tempat. Begitu dia menemukan celahnya, Wang langsung teleport ke dalam. Setelah teleport lewat celah itu,
Wang tiba-tiba ada di bagian gua yang baru banget. Dia melangkah maju beberapa langkah, tapi dia tidak terlalu perhatiin jadi hampir jatuh dari ujung tebing. Untungnya, dia berhasil selamatin dirinya, tapi senter dia sekarang hilang. Dia memutuskan untuk istirahat dulu, dan mencoba mencari permata sebelum melakukan hal lain. Tapi ternyata, Wang tidak sendirian di sini. Dia berhasil menemukan permata yang berkumpul di sisi lain gua, tapi saat dia mencoba mencari cara untuk ke sana, karena jaraknya di luar jangkauan teleportasinya, tiba-tiba ada ular raksasa yang mengendap di belakangnya. Tapi tepat saat ular itu mau memakannya, Wang memutuskan untuk teleportasi dari batu ke batu, sampai dia mencapai permata, jadi dia langsung teleportasi sebelum ular itu bisa menggigitnya. Dia belum menyadari bahwa ada ular di terowongan ini, jadi dia memutuskan untuk berjalan sisa perjalanan sambil menunggu teleportasinya bisa digunakan lagi. Akhirnya dia cukup dekat, sehingga sistem bisa mengidentifikasi ada 12 batu energi di sini, jadi Wang sangat senang, tapi susah banget buat ambilnya, karena pijakan di dekat batu-batu itu sempit banget. Dia sama sekali tidak tahu kalau ada ular yang mau memakannya, dan dia tidak mau ambil resiko jatuh dan mati, jadi dia ragu-ragu buat teleportasi ke sana. Tapi tidak ada cara lain, jadi tepat sebelum ular itu menggigitnya, Wang teleportasi ke bawah dan berpegangan erat pada batu. Sekarang dia sudah cukup dekat dengan batu-batu energi itu, Wang mengikatkan tali pada dirinya untuk keamanan, dan mulai menambang batu-batu itu, dan setelah mendapatkan yang pertama, dia benar-benar bahagia banget. Tapi waktu dia mencoba mengambil yang kedua, tangannya terpeleset, dan dia tidak sengaja menjatuhkannya sampai ke dasar gua. Dia tidak mau kehilangan permata itu, jadi dia mencoba menggunakan kemampuan penginderaannya untuk menemukannya. Tapi, betapa terkejutnya dia ketika dia merasakan ada sesuatu yang besar di sebelahnya. Saat ular mencoba menggigitnya, Wang terpeleset dan jatuh dari tepi pilar, jadi ular itu mengejarnya. Untungnya, tali yang mengikat Wang di pinggang menghentikannya dari jatuh, jadi ular itu meleset dan jatuh ke dalam air. Tapi, beberapa saat kemudian, talinya putus dan Wang akhirnya jatuh ke dalam air juga. Sekarang, dia dalam bahaya tenggelam, tapi ular itu masih berusaha untuk memakannya, jadi Wang mengambil sekopnya dan mencoba memukul ular itu. Tapi sekopnya tidak ngaruh sama sekali, jadi Wang tertangkap oleh ular tersebut, dan ular itu mulai melilitnya dengan erat. Wang minta ke sistem buat memindahkannya ke dimensi Q, tapi sistem bilang dia tidak bisa melakukan itu selama ular masih memegangnya. Jadi sebagai usaha terakhir, Wang menusukkan sekopnya ke ular, supaya ular itu melepaskannya. Ular itu melepaskannya, tapi Wang udah pingsan, karena kekurangan udara, jadi sistem otomatis memindahkannya ke dimensi Q. Begitu Wang sadar kembali, dia bilang ke sistem kalau dia mau menggabungkan semua permata yang baru saja dia kumpulkan. Itu memang bisa dilakukan, tapi sistem bilang ke Wang, kalau ada cara yang lebih bagus. Saat ini, dia punya 11 permata kekuatan dasar, tapi permata-permata itu bisa diubah jadi satu permata kekuatan canggih, yang pastinya bakal kasih dia lebih banyak kekuatan. Wang jelas pengen punya permata canggih, itu, tapi sistem bilang kalau perlu waktu 4 hari buat mengubah permata-permata itu jadi satu permata canggih. Masalahnya mereka tidak punya waktu sebanyak itu. Jadi, sistem kasih saran ke Wang supaya dia bisa mengubah 9 permata jadi permata canggih, dan pakai 2 permata lainnya sekarang juga, supaya dia bisa melawan ular. Begitu selesai menyerap 2 permata dasar, Wang langsung teleport kembali ke tempat kubus dan ular itu langsung menyerangnya lagi. Tapi, kali ini Wang dengan mudah menangkis serangan ular dan membunuhnya seketika. Wang sebenarnya kecewa karena pertarungannya terlalu mudah, padahal dia berharap ada tantangan lebih. Tapi dia tetap bersyukur atas kemenangan mudah. Itu. Dia berjalan ke air untuk melihat bangkai ular. Tapi yang mengejutkan, dia menemukan permata kekuatan lain di sana dan yang ini kelihatannya cantik sekali, jadi Wang punya ide bagus untuk menggunakannya. Sementara itu, Xun Jun dan Huan bertemu di sebuah klub, dan Huan sepertinya sangat ingin balas dendam ke Wang. Huan ingin membalas dendam pada Wang, tapi Xun Jun merasa itu tidak sebanding, karena mereka tidak akan bisa ngalahin Wang. Bahkan dengan gabungan geng mereka, Wang tetap bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tapi Huan punya rencana. Dia bilang ke Xun Jun kalau Luo sudah balik ke kota, dan begitu Xun Jun dengar nama itu, dia langsung ketakutan. Dia marah ke Huan karena itu sama aja dengan cari mati, kalau sampai berani minta bantuan Luo, tapi Huan tidak sebodoh itu. Meskipun begitu, dia cukup nekat untuk berpikir bisa memanfaatkan Luo untuk menghabisi Wang buat mereka. Dia ingetin Xun Jun bahwa alasan Luo pergi dari kota 2 tahun lalu adalah karena dia kalah berantem sama orang yang lebih kuat dari dia. Ada seorang pria bernama Sigukin. Xun Jun tidak terlalu tahu banyak tentang Sigukin, tapi dia ingat kalau Sigukin ada hubungannya dengan Xin Yao. Nah, Xin Yao lagi belajar di perpustakaan ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Begitu dia angkat, cowok di ujung sana memperingatkan dia kalau ada seseorang yang datang mencarinya.
Tiba-tiba, Xin Yao dikelilingi oleh 4 pria berpakaian jas dan sepertinya mereka tidak di situ buat ngasih permen, jadi Xin Yao langsung berdiri dan lari ke pintu. Tapi ada agen yang menghalangi jalannya, jadi dia terpaksa lari melewati koridor. Akhirnya, dia menemukan lemari, jadi dia buru-buru buka pintu dan mengunci dirinya di dalam untuk menghindari para agen. Sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi. Agen-agen mulai mencoba mendobrak pintu, dan Xin Yao ketakutan banget. Tapi pas semuanya kelihatan tidak ada harapan, pria yang menelpon untuk memperingatkannya bilang untuk berbalik. Di belakangnya, ada gumpalan energi kuning melayang, dan dari situ, sebuah tangan menjulur untuk meraihnya. Jadi Xin Yao menutup matanya dan menunggu apa yang bakal terjadi. Ketika para agen berhasil mendobrak pintu, Xin Yao sudah lama pergi. Dia dibawa oleh Shi Guqin, dan dia yang menelpon untuk memperingatkannya tentang para agen. Jadi sekarang dia coba membawa Xin Yao sejauh mungkin dari mereka, menggunakan segala cara yang bisa dia pikirkan. Tapi para agen punya senjata rahasia untuk menghadapi parkur Shi Guqin, yaitu pistol. Shi Guqin tertembak saat di udara, dan walaupun tidak terlalu terluka, dia tidak bisa kabur dari para agen begitu saja. Jadi, dia menurunkan Xin Yao, dan membuat penghalang untuk melindunginya sambil bersiap untuk bertarung. Shi Guqin melompat dari tebing, dan begitu mendarat, dia langsung meninju salah satu agen, hingga membuatnya pusing 7 keliling. Agen lain berlari mendekatinya untuk menyerang, jadi Shi Guqin meninjunya sambil melawan 2 agen lainnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berhasil menjegal Shi Guqin, dan sekarang setelah menangkapnya, dia menyeret Shi Guqin ke udara. Setelah bertarung sebentar di udara, pria itu berhasil membanting Shi Guqin ke sebuah gedung dengan bantuan 3 temannya. Tapi begitu debunya hilang, ketiga temannya sudah KO. Shi Guqin, di sisi lain baik-baik saja, tapi aku yakin setidaknya ada 10 orang tak bersalah yang meninggal di gedung itu. Shi Guqin masih menghadapi seorang agen, jadi dia keluar dari gedung sambil melepas jaketnya, karena situasinya akan jadi serius. Agen itu sudah bosan membuang waktu, jadi dia memutuskan untuk habis-habisan dan mengangkat gedung kedua untuk dilemparkan sebagai proyektil. Orang-orang di gedung itu mungkin berharap tadi tidak masuk kerja, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat agen itu melemparkan gedung ke arah Shi Guqin. Tanpa berkeringat sedikit pun, Shi Guqin menangkap gedung dengan kekuatannya, memecahkannya menjadi bagian-bagian, dan melemparkannya kembali ke agen itu. Agen mencoba melindungi diri, tapi Shi Guqin dengan mudah memampatkan semua blok itu, sampai terjadi ledakan besar yang membuat Shi Guqin dan agen terlempar ke versi dunia yang terbalik. Shi Guqin kesal karena semuanya jadi begini, karena bakal merepotkan banget buat dia, dan dia masih harus berurusan dengan agen dulu. Agen mengeluarkan pistolnya, dan mengarahkannya ke Shi Guqin. Aku tidak ngerti apa yang dia pikirkan, pistol akan berguna melawan Shi Guqin yang baru saja menangkap gedung, tapi semuanya tidak ada artinya karena pistol itu tidak berfungsi di dimensi ini, dan Shi Guqin juga kehabisan waktu. Energi kuning mulai mengelilingi Shi Guqin, dan saat itu terjadi, agen terlempar ke belakang ke dalam air. Waktu kemudian mulai mundur, dan Shi Guqin berharap semuanya bisa berjalan berbeda di waktu berikutnya. Akhirnya, semuanya kembali normal, dan Xin Yao terbangun kembali di mejanya di perpustakaan. Dia tidak ingat apa yang baru saja terjadi, dan dia melihat Wang muda berdiri di sebelahnya meminta bantuan, karena dia tidak mengerti PR matematikanya. Kembali ke masa sekarang, Huan terus berbicara tentang rencananya. Luo punya masalah besar dengan Shi Guqin, jadi jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, mereka mungkin bisa memaksa Huan untuk bertarung dengan Luo dengan menggunakan Xin Yao sebagai umpan. Besoknya, Wang seharusnya ketemu Yao buat ngedate, tapi dia telat. Dan pas Wang coba telepon, Yao tidak angkat. Wang merasa aneh karena biasanya Yao tidak pernah tidak jawab telepon dari dia, tapi mungkin aja Yao lagi sibuk, jadi Wang memutuskan buat nunggu sedikit lebih lama. Tapi akhirnya, dia dengar ada yang ngomong tentang kejadian di kompleks apartemen tempat Yao tinggal, dan Wang langsung punya firasat buruk tentang ini, jadi dia buru-buru lari buat lihat keadaan Yao. Tapi sayangnya, pas dia sampai, dia lihat banyak mobil polisi, dan ibu Yao lagi nangis karena Yao diculik. Polisi bilang mereka bakal selidiki buat cari Yao. Tapi Wang tidak mau nunggu lama-lama, jadi dia harus cari tahu siapa di balik semua ini. Pas lagi mikir gitu, Wang lihat Shunjun jalan di kerumunan dekat situ, dan dia langsung curiga kalau Shunjun pasti ada kaitannya. Jadi, tidak lama kemudian, Wang memojokkan dia di gang gelap dan minta penjelasan. Awalnya, Shunjun pura-pura bego dan kayak tidak tahu apa-apa, tapi terus Wang pokol dinding dan ancam Shunjun kalau kepala dia bakal kena hal yang sama kalau tidak segera cerita. Shunjun langsung ngaku dan ngasih tahu Wang semua rencana yang dibuat sama Huan. Sementara itu, Huan sedang menyesali keberadaan sel-sel otaknya yang bodoh, yang membuatnya berpikir bahwa ini adalah rencana yang bagus.
Luo sudah tahu bahwa Huan berusaha memanfaatkannya dan dia benci dimanipulasi, tapi dia juga benci Shigukin, jadi kalau rencana Huan bisa membuat Shigukin muncul, dia akan ikut main. Tapi itu tidak berarti dia sudah memaafkan Huan, jadi saat ini Luo sedang main golf dengan mulut Huan. Xin Yao sedang terikat di sudut ruangan dan dia ketakutan setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Luo pada Huan, jadi dia mencoba menghindari kontak mata. Tapi kemudian Luo berjalan langsung ke arahnya. Dia bilang dia mau nanya beberapa pertanyaan ke dia, dan dia harus jujur, karena dia tidak segan-segan bikin wajahnya babak belur kayak yang dia lakukan sama Huan. Dia tanya apa hubungannya sama Shigukin. Tapi Yao benar-benar tidak pernah dengar nama orang itu sebelumnya. Luo tidak percaya karena mereka punya catatan kalau Shigukin pernah mempertaruhkan nyawanya melawan orang-orang hebat, cuma buat nyelamatin dia, jadi tidak mungkin Yao tidak tahu siapa dia. Bisa jadi Shigukin pernah nyelamatin Yao tanpa ngasih tahu identitas aslinya, jadi dia beneran tidak tahu siapa Shigukin, tapi Shigukin jelas tahu siapa Yao dan kelihatannya dia peduli banget sama Yao, jadi aneh aja kalau dia belum muncul buat nyelamatin Yao padahal dia udah diculik. Bahkan jika Shigukin muncul, pelayan tidak yakin kalau Luo bisa menang lawan Shigukin dengan kekuatan yang dia punya sekarang. Luo pikir itu konyol karena dia udah habisin banyak uang buat nyewa banyak petarung profesional demi balas dendamnya. Tapi mereka belum benar-benar tahu seberapa kuat Shigukin sebenarnya, jadi pelayan itu tidak yakin mereka bisa menang lawan dia. Dan mungkin bukan keputusan yang bijak buat membunuh atau menyakiti Yao sebelum mereka punya rencana buat menghadapi Shigukin. Luo ngerti maksudnya, jadi dia tenang dan setuju untuk tidak ganggu Yao dulu, dan keluar dari ruangan itu. Sementara itu, Shunjun baru aja selesai menjelaskan gimana Huan meyakinkan Luo buat menculik Yao, karena hubungannya dengan dosa Shigukin. Wang tidak ngerti sama sekali. Jadi dia nanya ke Shunjun tentang siapa sih sebenarnya Shigukin ini, dan kenapa Luo percaya bisa pakai Yao buat memancing dia keluar. Shunjun ingetin Wang tentang kejadian beberapa tahun lalu yang hampir bikin Xin Yao diculik. Cerita yang beredar di masyarakat adalah, ada orang baik hati yang kebetulan lewat dan nyelamatin dia. Tapi sebenarnya, orang itu adalah Shigukin. Sejak hari itu, banyak orang coba cari Shigukin, tapi gak ada yang berhasil karena Shigukin selalu misterius dan gak ninggalin jejak. Kecuali satu kali waktu dia muncul dan bikin 2 jari Luo patah. Sejak hari itu, Luo jadi terobsesi buat menemukan Shigukin, supaya bisa balas dendam. Huan memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan memberi Luo beberapa informasi, agar Luo mau menculik Yao. Tapi biar jelas, Shunjun dari awal tidak setuju dengan rencana ini, jadi dia sama sekali tidak terlibat. Wang sudah cukup mendengar semuanya, jadi dia siap untuk menyelamatkan Yao. Dan karena Shunjun tidak terlibat, Wang membiarkannya pergi. Akhirnya, Wang tiba di lokasi konstruksi tempat Yao ditahan, tapi saat mendekat, sistem memperingatkannya bahwa ada 7 ahli bela diri yang tangguh di sana. Wang sadar ini bisa jadi masalah, jadi dia bertanya ke sistem apakah pemrosesan permata energi itu sudah selesai. Tapi masih butuh waktu 30 menit lagi untuk menyelesaikan prosesnya. Sekarang, Wang bisa saja menunggu sampai dia mendapatkan tambahan kekuatannya, tapi dia tidak tahu apakah Yao aman, jadi dia tidak bisa buang-buang waktu. Saat dia berjalan menuju bangunan itu, Luo dan timnya melihatnya, dan walaupun Wang bukan Shigukin, Luo berpikir akan seru untuk mengganggunya, jadi dia suruh para ahli bela dirinya untuk menghadapi Wang. Tapi mereka cuma bisa melawannya satu persatu, karena menyerangnya sekaligus tidak akan seru buat ditonton. Wang berjalan ke gerbang depan, dan dia hampir memecahkan gembok untuk masuk. Tapi dia dihentikan oleh seorang ahli bela diri, bernama Pablo. Dia memberitahu Wang bahwa kunci tersebut diperkuat dengan penghalang supernatural, jadi jika dia mencoba membukanya dengan paksa, dia akan mendapat serangan balik yang parah dan mati. Dalam situasi itu, Wang meminta kunci untuk membuka kunci tersebut, tapi Pablo tidak bisa memberikannya. Dia punya perintah untuk membunuh siapapun yang mencoba naik ke lantai atas, jadi dia memberi Wang kesempatan untuk mundur dan pulang. Namun, Wang tidak berniat meninggalkan Yao, dan jika Pablo mencoba menghalanginya, maka Wang harus mengalahkannya. Menurut sistem, tingkat kekuatan Pablo adalah 52, sedangkan tingkat kekuatan Wang masih 50. Jadi, dia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di sini. Pablo melayangkan pukulan pertama, dan kelihatannya itu bisa mematikan, tapi Wang berhasil menghindar tepat waktu dan menendang wajahnya. Sayangnya, tendangannya tidak bikin Pablo sakit sama sekali. Pablo lebih kuat dan tahan banting dibanding Wang, jadi meskipun Wang sedikit lebih cepat, dia tidak bisa memberikan pukulan yang mematikan dengan tangannya. Tapi kemudian Wang sadar kalau ini pertarungan jalanan, jadi saat Pablo menyerang lagi, dia langsung memindahkan palu yang ada di dekatnya ke tangannya dan menghantamkan ke kepala Pablo. Sekarang Pablo kayaknya bakal tidur panjang. Wang mengambil kunci dan melanjutkan ke lantai berikutnya. Saat dia berlari naik tangga, ada sistem yang memberitahu Wang kalau petarung berikutnya punya kekuatan level 75.
Tapi Wang tidak ragu dan langsung masuk ke ruangan itu. Begitu dia masuk, dia sadar kalau semua lampu mati, jadi ruangan itu gelap gulita. Petarung di lantai ini, bernama Lee, adalah seorang pembunuh yang jago banget dalam menghilangkan keberadaannya di tempat gelap. Semua poin stat-nya dia taruh ke kemampuan sembunyi, jadi dia bisa dengan mudah mendekati Wang dan menghabisinya sebelum Wang sadar apa yang terjadi. Atau setidaknya, itu yang bakal terjadi kalau Wang tidak punya kemampuan merasakan posisi di sekitarnya. Wang tahu persis di mana Lee berada, jadi saat Lee mencoba menyerangnya dari belakang, Wang mengeluarkan tongkat dari tasnya dan memukul Lee tepat di bagian bawah. Dua ahli bela diri di lantai atas telah memperhatikan Wang naik ke lantai atas, dan mereka terkejut bahwa dia bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Tapi lawan Wang berikutnya adalah Beowulf, dan orang itu tidak berpikir Wang punya kesempatan menang. Dia memprediksi bahwa Beowulf hanya butuh beberapa detik untuk mengalahkan Wang, tapi kalau Wang berhasil menang secara ajaib, dia harus menghadapi mereka berdua, dan si cewek sangat bersemangat menunggu itu terjadi. Wang akhirnya berhasil naik ke lantai berikutnya, dan di sana ada Beowulf berdiri membelakanginya. Beowulf mau kasih pidato tentang betapa hebatnya Wang bisa sampai sejauh ini, tapi Wang langsung skip adegannya dan coba hajar dia pakai tongkat. Tapi, Beowulf berhasil menangkap tongkat itu dan membanting Wang ke tanah. Bantingan itu bikin Wang sesak napas, jadi dia tahu kalau dia tidak ada harapan lawan Beowulf dalam keadaan seperti ini. Tapi untungnya, sistem kasih tahu kalau permata energinya hampir siap, jadi dia cuma perlu bertahan selama 1 menit, biar bisa dapat tambahan kekuatan. Ternyata lebih susah dari yang Wang kira, karena Beowulf lagi menyerang Wang dengan combo-combo, dan Wang tidak bisa berbuat banyak. Wang coba tendang Beowulf, tapi ternyata itu kesalahan karena Beowulf tangkap kakinya, lalu mematahkan tangannya, dan memukulnya hingga Wang terlempar menembus pilar. Wang hampir aja kalah, tapi untungnya 1 menit udah lewat, jadi sistem mulai mengaktifkan kekuatan permata energi. Ini bikin tubuh Wang sembuh, dan semua kemampuannya jadi lebih kuat, jadi dia siap buat lanjut berantem lagi, tapi kali ini situasinya lebih menguntungkan dia. Wang udah siap berdiri lagi, dan Beowulf pun bersiap buat ronde berikutnya. Dengan sekali pukulan, Wang membuatnya terlempar ke seberang ruangan. Pukulan itu membuat Beowulf mempertanyakan semua yang telah IE usahakan karena dia tidak percaya seorang pejuang tingkat C seperti dirinya bisa kalah dari anak random, tapi anak random itu melanjutkan dengan serangan Black Flash dan membuatnya terlempar menembus dinding. Luo sudah menyaksikan semuanya lewat kamera dan dia marah banget karena para ahli bela diri yang dia bayar mahal kalah dari seorang anak yang bahkan belum pernah dia dengar. Mungkin lebih baik kalau mereka menyerang Wang bersamaan, tapi pelayan meyakinkannya bahwa 2 ahli bela diri berikutnya pasti bisa mengalahkannya. Mereka berasal dari aliansi seni bela diri sejuta, dan bisa dibilang mereka adalah profesional sejati. Million Stone adalah kekuatan yang sangat kuat, tapi gadis itu bahkan lebih menakutkan darinya. Sejak dia tiba di sini, dia memakai gelang pembatas untuk menahan kekuatannya, dan kalau gelang itu dilepas, tidak ada yang tahu seberapa besar kehancuran yang bisa dia buat. Sekarang Wang sedang menaiki tangga untuk ke lantai berikutnya, tapi sistem memperingatkannya bahwa detak jantungnya melonjak, dan dia mengalami stres psikologis yang parah. Wang sadar akan hal ini, dan dia merasa tegang karena bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari orang-orang di lantai atas. Tapi bagaimana dia akhirnya sampai di lantai paling atas, dan begitu dia buka pintunya, dia lihat ada 2 ahli bela diri yang nungguin dia sebagai lawan berikutnya. Cewek namanya Kui dengan ceria sambut Wang, dan sebelum Wang sempat mikir apa yang lagi terjadi, dia langsung keluarkan termometer inframerah khusus dan lari ke arahnya. Wang yang kebingungan membiarkan dia mengarahkan alat itu ke jantungnya, dan alat itu menunjukkan angka 0 untuk kemampuan supernatural. Kui kaget lihat kalau Wang ternyata bukan manusia super meskipun udah kalahin beberapa lawan yang kuat, dan partnernya, Stone, juga selesai menganalisis dari sisi dia. Dia bilang, Wang bukanlah seorang kultivator juga, karena dia tidak punya energi dalam atau latihan bela diri. Si Stone bilang, mungkin dia pakai teknik khusus kayak body refining yang bikin dia kuat fisiknya aja. Kui seneng banget denger ini. Dia mulai beraksi di depan Wang, mikir bakal jadi lebih kuat setelah serap kekuatannya. Tapi Wang malah bingung, tidak ngerti mereka ngomongin apa. Terus Kui tiba-tiba inget, mamanya ajarin dia lebih baik dari ini, jadi dia berhenti bahagia dan kenalan sama Wang. Si bodoh itu malah salaman sama dia tanpa curiga sama sekali. Terus tiba-tiba Kui nanya gimana kabarnya, dan langsung pukul mukanya. Wang jadi marah karena kena jebakan, terus dia balas mukul Kui dengan uppercut. Tapi sayangnya buat Wang, Kui ternyata suka banget dipukul. Dia malah serap energi dari pukulan Wang dan jadi malu-malu kucing karena energi Wang tuh kayak batu berlian yang baru diambil dari tambang, murni banget. Wang jadi sadar kalau Kui ini ternyata aneh banget. Dia lepasin tangan Kui, tapi Kui malah mau lebih, dan mulai mukul-mukul Wang, tapi pukulannya Kui tidak bikin Wang kesakitan.
Tapi dia jadi marah dan berusaha menghentikannya, jadi dia menendangnya dengan kekuatan penuh dan suruh dia buat serius. Pas Kui jalan ke arah Wang, partnernya Stone bilang ke Wang kalau dia tidak ada harapan lawan si cewek itu, jadi mending bilang kata-kata keren terakhir terus mati. Setelah itu, Kui nendang Wang dengan kekuatan penuh, sampai dia terbanting ke tiang. Wang mulai pusing karena kena banyak serangan, jadi dia mutusin buat tidak nahan lagi, dan nunjukin ke Kui kalau dia percaya sama kesetaraan gender yang sebenarnya. Dia mukul Kui dengan kekuatan penuh, tapi sayangnya Kui malah makin menikmati situasinya. Dia mulai meserang Wang dengan lebih ganas sambil bilang supaya Wang lebih kasar lagi. Wang nurut dan mulai menghajar Kui, tapi Kui terus bilang, "Lebih keras, Daddy." Stone jadi khawatir sama kondisi mental Kui. Kui meserang Wang lagi, dan tiba-tiba, energi gelap yang tersembunyi dalam dirinya muncul ke permukaan. Tapi sebelum dia bisa pakai energi itu buat bertarung, Stone menghentikannya, bilang kalau dia tidak boleh pakai kekuatannya. Tapi Kui tidak mau dengar. Dia terus jalan ke arah Wang sambil tangannya berubah jadi cakar. Dia bilang kalau dia mau meserap kekuatannya Wang biar jadi lebih kuat, jadi dia sama Stone bisa bebas dari organisasi mereka. Dia jadi kayak beringas gitu, dan serang Wang, sabet kulitnya pakai cakar tajamnya, pas Wang lagi berusaha bangun setelah serangan pertama. Kui serang dari belakang dan jilat darahnya. Wang berhasil dorong dia mundur, dan terus keluarin tongkat besi buat lawan Kui. Tapi Kui udah makin kuat setelah minum darahnya, dan dia dorong Wang ke tembok belakang. Wang sadar kalau dia lagi tidak diuntungkan sekarang, dan mutusin buat fokus penuh ke pertarungannya. Tapi pas Wang baru aja berdiri, Kui langsung serang lagi, hampir aja kena lehernya pakai cakar tajam. Wang nunggu Kui serang lagi biar bisa balas, tapi Kui menghindari tendangannya, dan lompat dari atas, keluarin energi tersembunyi lagi. Wang berhasil menghindar serangannya, dan coba mukul pakai tongkat. Tapi Kui sekarang jauh lebih cepat. Dia gampang banget menghindar serangan Wang dan bergerak ke belakangnya buat hisap darah dan kekuatannya. Pas Wang dorong dia menjauh, Kui mulai kehilangan kendali karena energi gelapnya berubah jadi kayak serigala di sekitar tubuhnya. Stone sadar kalau dia sekarang masuk ke area yang berbahaya. Dia lempar jarum ke titik tekanan di tubuh Kui buat bikin dia pingsan. Wang kaget banget, kayak lihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangin sebelumnya. Sambil terus mantengin Wang, Stone lari ke arah Kui, pakai jarum buat tusuk titik tekanan lain di tubuhnya, biar energi berlebihnya tidak merusak badannya. Wang mikir kalau dia pasti kalah kalau harus lawan Kui dan Stone sekaligus, jadi dia mutusin buat kabur aja. Tapi Stone tahu kalau Wang mau kabur, terus dia kirim serangan angin ke arah Wang, bikin terdorong mundur. Wang kaget karena dia tidak lihat serangan apa tadi, tapi Stone juga lagi tidak fokus, karena Kui baru aja naik level, dan dia butuh pertolongan medis cepat. Stone mutusin buat cepet-cepet selesain pertarungan ini, dan lemparin pisau angin ke Wang, tapi si kubus ngasih tahu arah serangannya, dan Wang bisa menghindar. Stone kaget banget, Wang bisa menghindar dari serangan yang tidak kelihatan itu, dan dia jadi makin waspada sama pertarungan ini. Tiba-tiba Kui mulai mengerang kesakitan. Stone langsung ninggalin pertarungan buat nolongin partnernya dan terus bilang ke Wang buat lanjut dan selamatin ceweknya di atas. Wang kaget banget sama perubahan sikap mendadak ini, dan dia nanya ke Stone apakah dia menyerah, sambil bilang kalau jangan sampai Stone serang dia dari belakang nanti. Stone jadi kesel karena dia tidak bisa bertarung sementara Kui lagi dalam kondisi kayak gini. Tapi dia juga tidak bisa mengaku kalah karena nanti organisasinya tidak bakal ampuni dia. Wang sadar juga soal ini, dan dia mutusin buat manfaatin situasi ini, buat pojokan Stone biar tidak balik lagi samperin dia. Dia bilang karena Stone tidak mau mengaku kalah, berarti pertarungan mereka belum selesai. Sadar kalau dia tidak bisa gampang meyakini Wang buat pergi, Stone akhirnya memutuskan buat keluarin koin 1.000.000, simbol dari organisasi dia dan bikin sumpah darah di atasnya, buat tidak serang Wang dari belakang. Dia bilang kalau sumpah darah itu janji paling sakti yang bisa dibuat sama seorang kultivator, terus dia bilang juga kalau dia bakal jadi debu kalau melanggar perjanjian sama Wang. Wang merekam semua trik itu di handphone NYA dan terus nerima koin dari Stone, sambil bilang kalau dia percaya sama orang yang punya integritas. Terus dia mutusin buat ledek kekalahan besar itu di muka Stone, sambil ingetin dia buat bersikap baik lain kali, dan entah gimana si ahli bela diri itu tetap tenang di depan orang yang nyebelin ini yang meledek dia. Wang kabur bawa barang itu, dan Stone langsung hubungi anggota ketiga dari kelompok mereka, bilang kalau mereka harus balik ke markas cepetan, karena Kui lagi tidak enak badan. Si cewek nanya detailnya, tapi tiba-tiba ada yang serang dia dari belakang, bikin dia pingsan sebelum sempat ngomong lebih lanjut. Di sisi lain, Chu Mushan, pembunuh bayaran terakhir yang disewa sama Lu, milih buat ikutan bertarung setelah tahu semua orang lain udah kalah. Lu panik pas denger ini, dan langsung konfirmasi ke pelayannya. Si pelayan bilang kalau yang lain udah kalah, dan saranin buat cabut dari gedung sekarang. Lu mulai panik, mikirnya Shigukin yang kalahin semua pembunuh bayaran itu. Tapi Chu udah tidak peduli lagi soal itu.
Buat dia, Wang lebih seru buat dihadapi dibanding Shigukin. Lu nanya kenapa, gitu. Si pelayan ngasih tahu kalau Stone udah bikin gencatan senjata sama Wang, dan Lu langsung kaget dengernya. Dia bilang ke Chu, dia bakal kasih bayaran 3 kali lipat kalau Chu urusin Wang. Tapi Chu yang sombong tidak suka kalau ada yang coba-coba perintah dia. Boneka Chu keluarin serangan ke arah Lu, tapi untungnya si pelayan berhasil menghentikannya dan bilang ke si orang kaya itu, kalau semuanya udah di luar kendali mereka sekarang. Begitu Wang sampai di lantai berikutnya, dia dobrak pintunya dan masuk ke ruangan kosong. Pas pertama kali sampai sini, dia ingat sistem bilang ada 7 orang kuat di gedung ini, dan sejauh ini Wang baru lawan 5 orang. Berarti harusnya ada seseorang yang jaga lantai ini, tapi sejauh yang dia lihat, tempat ini kosong banget. Tiba-tiba, Wang dengar ada yang ngomong, terus dia berbalik dan lihat Shan sama bonekanya duduk di salah satu balok penyangga. Shan bilang, dia bakal jadi lawan Wang selanjutnya, jadi Wang minta sistem buat scan level kekuatannya. Dan yang bikin kaget, sistem ngasih tahu kalau level kekuatan Shan cuma 7. Artinya, dia tuh sebenarnya orang biasa aja, tapi si Shan kelihatan pede banget, jadi Wang nanya ke sistem, ini beneran yakin nih sama level kekuatannya? Terus sistemnya jawab, iya, level kekuatannya Shan emang cuma 7, tapi boneka yang nangkring di pundaknya itu desainnya rumit banget, dan ternyata digerakin pakai batu energi level menengah. Shan pun ngaku, iya kok, gue emang manusia biasa. Tapi itu nggak bikin dia mundur, malah dia nempel jimat di kakinya dan langsung ngirim kepala si Wang kenalan sama tembok bata. Wang langsung megap-megap habis kena tendang, masih shock berat kok bisa Shan ngeluarin tenaga segede itu. Tapi walaupun Shan orang biasa, dia punya satu kekuatan super. Dan kekuatan itu adalah cukup kaya, buat beli banyak jimat dari para biksu. Wang gak mau tahu apa yang Shan pelajari dari para biksu, jadi dia panik dan mulai lempar botol ke arah Shan. Tapi Shan dengan mudah menangkisnya. Dan waktu Wang coba menyerang, Shan menangkisnya dengan menendang perut Wang. Wang bangkit lagi, dan mulai menyerang Shan lagi. Tapi teknik Shan begitu bagus sampai-sampai Wang gak bisa menyentuhnya, sekeras apapun dia mencoba. Dan Shan menikmati setiap detik dari kejadian ini. Dia siap menyerang Wang kali ini. Tapi Wang gak mau main bersih, jadi dia lempar tanah ke mata Shan. Saat dia sementara nggak bisa lihat, Wang mulai ngasih tekanan ke dia. Shan jadi susah buat ngindarin pukulan Wang karena sekarang dia nggak bisa lihat lagi, tapi dia masih bisa bertahan dengan cukup baik. Wang dorong dia mundur, jadi Shan loncat ke balok dan ngeluarin botol tetes mata buat balikin penglihatannya. Sekarang dia bisa lihat lagi, tapi Wang masih nyerang dia dengan kekuatan penuh, jadi Shan fokus dan nangkep pukulan Wang sebelum nempelin jimat peledak di dadanya dan mukul balik. Wang mulai melambat sekarang, tapi Shan gak bakal kasih dia waktu buat istirahat. Jadi, dia langsung menyerang Wang dengan serangkaian tendangan dan membuat Wang terlempar melalui dinding belakang. Wang buru-buru bangkit lagi, tapi tiba-tiba dia lihat boneka Shan melesat lewat depan mukanya, dan dia udah tahu ini bukan pertanda baik. Boneka itu mulai menembakkan ledakan energi hijau ke arah Wang, jadi dia harus lari keliling ruangan biar nggak kena. Akhirnya, dia berhasil mendekat ke boneka itu dan menjatuhkannya, tapi dia terlalu lama terdistraksi, sampai Shan bisa diam-diam mendekatinya dari belakang. Wang otomatis berbalik pas Shan mendaratkan pukulan ke dia, tapi pukulannya begitu kuat sampai Wang muntah darah. Dan Shan merasa bangga banget sama dirinya sendiri, tapi terus dia sadar kalau dia bikin kesalahan fatal. Dia biarin Wang pegang rambutnya. Dia mulai berusaha ngelepasin rambutnya dari tangan Wang, tapi Wang udah senyum licik karena dia tahu bakal ngelakuin apa ke Shan. Wang terus ngebungkus rambut Shan di tangannya, dan buat tambah nggak sopan, dia meludah di tangannya, sebelum ngasih Shan pukulan yang bikin Shan terbang ke seberang ruangan. Wang masih pegang segumpal rambut Shan di tangannya, jadi dia puas banget sama pukulannya, tapi terus dia ingat kalau Shan itu orang biasa, jadi mungkin pukulan sekuat itu bisa bikin Shan tewas. Wang liatin badan Shan dengan mata khawatir. Meskipun Shan udah kena banyak serangan, dia masih HIDUP. Wang udah nempelin jimat kebangkitan di dadanya buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat kayak gini, tapi sayangnya, itu nggak bisa bikin rambutnya balik. Shan kagum, karena Wang hampir bisa ngebunuh dia tadi, jadi dia bersumpah bakal ngeluarin semua jurus yang dia punya buat ngalahin Wang. Pertama, dia pakai krim penumbuh rambut dari China, buat balikin rambutnya, terus dia tutup badannya pakai berbagai jimat peningkat buat nambah kekuatannya. Dengan kekuatan barunya, Shan mulai menyerang Wang dengan super cepat, dan bikin Wang terbang-terbang di ruangan. Wang berusaha keras buat melawan, tapi begitu dia ngeluarin pukulan, Shan nempelin 7 jimat di lengannya, dan tiba-tiba Wang merasa lebih lambat dari sebelumnya. Shan lalu nempelin jimat peledak di dadanya, yang bikin Wang terlempar, dan hampir jatuh dari gedung. Di detik terakhir, Wang berhasil menyelamatkan diri, tapi langsung diserang lagi, dengan ledakan hijau dari boneka Shan. Wang gak boleh kena serangan itu, jadi dia lari-lari di ruangan buat nangkep bonekanya biar gak nembak lagi. Terus Shan pakai benang kontrol ajaibnya kayak tali buat ayunan Wang keliling gedung, dan ngehantam dia ke tembok lagi.
Hantaman itu hampir bikin Wang kalah, jadi pas dia pelan-pelan sadar, dia lihat Shan jalan pelan-pelan ke arahnya. Shan bilang ke Wang kalau jimat-jimat yang dia pasang di Wang tadi harganya 3,5 juta, tapi Wang bilang dia gak peduli berapa banyak duit yang Shan keluarin buat peralatannya. Tapi gak lama kemudian Shan aktifin jimat-jimat itu, dan lengan Wang jadi berat banget, sampai dia susah gerak. Shan manfaatin kesempatan itu buat siapin jimat ledakan spesial dan dilempar ke Wang, bikin ledakan besar yang penuh api. Luo ngeliat semuanya lewat kamera keamanan, dan dia kagum sama kekuatan Shan. Tapi pas Shan kira dia udah berhasil habisin Wang, ternyata Wang muncul dari api tanpa cedera. Dia sempat manggil sekop dari inventarisnya buat ngelindungin diri dari ledakan. Shan marah banget karena jimat ledakan itu mahal banget. Dia ngirim boneka lagi buat nyerang Wang dan ngisi tenaga buat ledakan besar. Tapi sebelum sempat nembak, Wang pakai sekopnya buat mukul boneka itu dari udara. Terus Wang langsung ambil tali kontrolnya, dan karena dia masih punya jimat pemberat di dirinya, dia terlalu berat untuk Shan tarik, jadi dia seret Shan dan pukul sembarangan. Setelah itu, dia mainin Shan kayak samsak manusia sampai akhirnya dia mukul Shan dengan keras banget, sampai tali kontrolnya putus dan Shan nabrak dinding. Itu bikin napasnya habis, jadi pertarungan ini udah kelar dan Wang lega banget bisa selamat. Dia mulai tertatih-tatih ke pintu terakhir buat selamatin Yao, tapi dia capek banget sampai-sampai matanya hampir merem. Sementara itu, pelayan Luo datang ke dia dan bilang, mereka harus segera keluar dari gedung. Wang baru aja ngalahin Shan, dan dengan Shan udah gak ada, Luo bakal gak punya kesempatan kalau Shigukin muncul sekarang. Tapi, Luo masih gak mau pergi. Dia paham kalau pelayannya lagi berusaha buat jaga dia biar aman, soalnya kalau Luo mati di sini, itu bakal bikin malu besar buat keluarga Yan. Tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada cuma jaga nama baik keluarga. Waktu Luo kehilangan jarinya gara-gara Shigukin, dia juga kehilangan harga dirinya, dan dia gak bakal bisa hidup tenang kalau gak beresin masalah ini sekali untuk selamanya. Lagi pula, dia masih punya senjata rahasia, jadi dia siap ambil risiko buat balas dendam ke Shigukin. Pada waktu yang sama di bawah, Wang dengar suara bip aneh, jadi dia langsung balik badan, dan lihat kalau permata di dalam boneka Shan ternyata dipasang buat meledak. Ini usaha terakhir Shan buat ngehajar Wang, jadi dia lompat dari gedung biar keluar dari radius ledakan dan pakai jimat gravitasi buat ngambang. Pas udah cukup jauh, dia aktifin bomnya, tapi sayangnya, gak ada yang terjadi. Pas itu juga, Wang lompat ngejar dia, dan Shan gak sanggup kalau harus berantem habis-habisan lagi, jadi dia terpaksa pakai jimat peledak buat ngusir Wang. Ledakan itu bikin Wang melenceng NG, tapi dia berhasil nangkep Derek dekat situ, dan pakai buat ayunan balik ke Shan. Sementara itu, Shan melempar beberapa jimat penangkap ke puing-puing yang jatuh, dan memanfaatkannya sebagai pijakan, lalu melempar sisanya ke Wang. Wang akhirnya jatuh dan mendarat di salah satu batu, jadi Shan menaruh beberapa jimat peledak di batu lain, dan melemparkannya ke Wang. Tapi pas Shan memicu ledakannya, Wang mengeluarkan sekopnya, dan pakai itu buat menaruh batu di bawah kakinya. Batu itu meledak dan bikin Wang meluncur langsung ke arah Shan. Jadi Shan mulai menarik kembali puing-puing peledak lainnya, buat menghabisi Wang. Dan berhasil, karena Wang kena ledakan, lalu dia melihat bayangan Yao dan ingat kalau dia berjuang untuk menyelamatkannya. Dia tiba-tiba bangun, dan dengan sisa tenaga yang ada, dia pukul Shan sampai jatuh ke tanah tanpa peduli keselamatannya sendiri. Shan pasti nggak bakal bangun lagi dari situ, dan jujur aja, Wang mungkin bakal mati juga, tapi di detik terakhir, sistem narik dia ke ruang sistem, jadi dia masih selamat. Wang akhirnya bangun, dan yang ada di pikirannya cuma keselamatan Yao. Sistem kasih tahu kalau energi Shan tiba-tiba hilang pas benturan, jadi mungkin dia teleport buat nyelamatin diri, ninggalin bajunya doang. Emang nyebelin Shan masih berkeliaran, tapi Wang nggak punya waktu buat mikirin itu, karena dia masih harus pastiin Yao baik-baik aja. Dia naik lagi ke atas gedung, dan begitu sampai di lantai paling atas, dia mulai memanggil-manggil nama Yao. Sambil nyari-nyari, dia nemuin Huan yang lagi meringkuk di pojokan, terus dia inget kalau semua ini gara-gara Huan, jadi dia ngancem bakal habisin dia kalau Yao kenapa-napa. Huan langsung minta ampun, jadi Wang nuntut buat tahu di mana Yao ditahan. Huan nunjuk ke dinding yang ditutup papan, dan Wang nemuin Yao di dalam, jadi dia mulai ngebongkar papan-papan itu biar bisa sampai ke Yao. Yao mulai geleng-geleng kepala kayak mau bilang jangan mendekat, tapi Wang gak nyadar sama sekali, karena dia terlalu fokus buat ngebebasin dia. Setelah selesai ngelepasin ikatan, Yao ngelepas lakban dari mulutnya, dan bilang ke Wang kalau Luo pasang bom di bawah kursi ini, dan kalau dia berdiri bomnya bakal langsung meledak. Dia nyuruh Wang buat ninggalin dia dan selamatin diri sendiri, tapi Wang udah hadapin ledakan seharian jadi bom kecil kayak gini, bukan masalah buat dia. Tapi pas dia mau cabut bom dari kursi Yao, Luo tiba-tiba muncul dan nutupin pintu masuk ruangan pakai pintu besi.
Seluruh ruangan juga ditutupin jimat yang dibuat Xian jadi Wang nggak bisa teleport dari sini. Masalah gede banget karena rencana Wang tuh mau teleport bomnya keluar. Jadi Wang nanya ke sistem, tahu gak cara matiin bom ini? Sistem bilang nggak bisa stop bomnya meledak. Terus Wang punya ide buat simpan bomnya di ruang kubusnya. Jadi, meskipun bomnya meledak, Yao gak bakal kena. Wang bilang ke Yao, sekarang semuanya aman. Yao langsung peluk Wang karena dia beneran khawatir sama Wang. Wang seneng banget bisa lindungi Yao. Tapi pas bomnya meledak di ruang kubus, Yao kaget banget, karena darah Wang muncrat ke wajahnya. Wang jatuh ke lantai dalam keadaan koma, dan Yao panik mencoba membangunkannya. Sementara itu, Luo kesal, karena bomnya gak membunuh Yao seperti yang dia rencanakan. Tapi, dia udah terlalu jauh buat nyerah, jadi saat Wang masih pingsan, Luo masuk ke ruangan dengan pistol, dan nembak Yao 2 kali di punggung. Penjagarnya Luo lalu datang dan bilang, kalau si Guqin udah sampai, jadi mereka harus pergi sekarang juga. Luo dan butlernya kabur, ninggalin Wang dan Yao buat mati. Wang berhasil selamat dari ledakan, tapi dia masih linglung dan bingung, jadi dia gak tahu apa yang baru aja terjadi. Namun, kenyataan langsung menampar dia begitu dia lihat tangannya yang penuh darah Yao. Dia coba bertahan dari rasa sakit biar bisa bawa Yao ke rumah sakit, tapi tiba-tiba si Guqin muncul dan bilang ke Wang kalau dia nggak bakal bisa selamatin Yao. Si Guqin teleport Yao dari pelukan Wang, dan siap bawa dia pergi. Wang nggak tahu di mana si Guqin, jadi yang dia tahu, ada orang random yang tiba-tiba muncul dan lompat dari jendela sambil bawa Yao. Dia buru-buru ke jendela dan lihat ke bawah, mikir Yao mungkin udah jatuh dan meninggal, tapi ternyata dia lihat si Guqin melayang di udara. Si Guqin bilang kalau semua ini terjadi gara-gara dia dari awal, jadi dia berniat buat beresin semuanya. Terus, dia langsung teleport bawa Yao di pelukannya, ninggalin Wang yang benar-benar sejak si Guqin membawa Yao, orang tua Yao benar-benar bingung dan sedih banget karena belum tahu di mana dia. Wang juga merasa bersalah banget karena merasa tidak bisa melindungi Yao dengan baik. Sekarang, Yao hilang dan kubus itu tidak merespon Wang lagi, jadi dia merasa benar-benar tidak berdaya. Dia masih bisa teleportasi, tapi kekuatannya kayak di-reset karena kerusakan, jadi dia tidak bisa selamatin Yao. Tiba-tiba, ada mobil yang berhenti di belakang Wang, dan seorang wanita keluar dengan payung bernama Mu Yuqian. Dia mendekati Wang dan bilang mau ngobrol sebentar, tapi Wang lagi tidak mood jadi dia cuekin aja wanita itu. Jadi, dia bilang ke Wang kalau dia tahu di mana bisa menemukan Lu. Ini bikin Wang langsung tertarik, karena dia masih harus balas dendam sama Lu yang udah nembak Yao dari belakang. Wang langsung minta dia kasih tahu di mana Lu. Tapi sebelum itu, dia mau Wang ikut dia dulu. Mereka pergi ke restoran, dan begitu duduk, Wang langsung nanya lagi di mana Lu. Tapi dia punya satu pertanyaan buat Wang sebelum kasih info. Wang setuju buat dengerin, jadi dia mulai nanya kenapa menurut Wang kemampuan super manusia tidak jadi pengetahuan UM-UM, padahal bisa bikin kekacauan. Wang mikir kalau orang-orang luar biasa, itu cuma jago nutupin jejak mereka, tapi si perempuan bilang dia salah. Dia jelasin kalau sebenarnya ada organisasi yang tugasnya nutupin semua bukti aktivitas manusia super, meskipun Wang bilang dia tidak terlalu peduli. Si perempuan bilang dia harus mulai peduli, karena dia udah lama melindungi Wang dari bayang-bayang. Tapi Wang malah ketawa lucu karena si perempuan bilang melindungi dia padahal ada 3 cowok di belakang siap nembak kapan aja. Yuqian jadi sedikit panik setelah sadar kalau Wang udah sadar akan hal itu, jadi dia coba ambil pistol dari roknya. Tapi Wang udah tahu soal pistol itu berkat kesadaran ruangnya, jadi dia bilang ke Yuqian, buat hati-hati banget sama langkah selanjutnya. Dia bilang dia tidak mau berantem, tapi juga tidak suka kalau ada yang arahin senjata ke dia. Si cewek mulai tenang dan nanya ke Wang apakah dia ragu sama perkataannya tentang ada organisasi yang urusin para manusia super, tapi Wang malah percaya bagian itu. Dia belum mikir banget soal itu sebelumnya, tapi kenyataan bahwa ada banyak manusia super di dunia berarti pasti ada organisasi yang atur mereka. Tapi, dia tidak paham apa yang Yuqian inginkan darinya. Yuqian jelasin kalau manusia super yang baru bangkit kayak Wang itu dalam bahaya besar bisa jadi target manusia super lain. Makanya dia berusaha keras buat menjaga dia tetap aman. Tapi sebagai gantinya, dia pengen dia bantu balik sedikit. Wang udah tahu arahnya kemana, jadi dia nanya apa dia mau dia jadi tentara bayaran kayak 2 orang tadi. Tapi setelah periksa kekuatan mereka, Wang sadar kalau mereka levelnya di bawah C, jadi jauh banget dari dia soal kekuatan. Salah satu anak buah Yuqian ngasih tahu kalau Wang udah di atas level B soal kekuatan, jadi bisa terlalu berisiko minta bantuannya. Dia tahu risikonya, tapi Wang bakal jadi aset yang berharga, jadi dia bilang Wang cuma perlu selesaikan 3 misi buat dia. Kemudian dia akan memberikan informasi tentang Lu kepadanya. Wang tidak masalah melakukan misi untuknya, tapi dengan syarat dia juga mendapatkan info tentang si Guqin. Dan yang bikin kaget, Yuqian setuju tanpa pikir panjang.
Dia menggeser sebuah folder di meja dan bilang ke Wang kalau ini adalah misi pertamanya. Dia akan jadi pengawal buat orang penting, tapi Wang kurang suka karena mungkin dia harus bolos banyak kelas. Yukian menenangkannya dengan bilang kalau tidak perlu khawatir karena kerjaannya cuma sehari. Dia bakal jadi pengawal di negara bagian H dan akan dibayar $50.000 untuk pekerjaan itu, yang ternyata jauh lebih tinggi dari yang Wang kira. Wang mulai merasa curiga dan bertanya kenapa dia harus percaya padanya, tapi kenyataan bahwa dia mengajaknya ngobrol santai di sini harusnya cukup jadi bukti kalau dia tidak punya niat jahat. Kecuali soal pistol yang hampir dia keluarkan tadi. Tapi terlepas dari itu, Wang tetap harus menjalani tes untuk membuktikan kalau dia cukup layak buat pekerjaan ini, jadi dia penasaran dengan kemampuan Wang nanti. Yukian dan timnya lalu bangun meninggalkan toko, dan Wang ditinggal sendirian dengan berkas misi. Dia sebenarnya tidak suka ide bekerja untuk orang-orang aneh ini, tapi kalau mau menyelamatkan Yao, dia butuh informasi sebanyak mungkin. Dan sekarang, Yukian satu-satunya yang punya informasi itu. Saat Yukian di mobil sama bawahannya, dia tanya kenapa Yukian pilih minta tolong sama Wang. Wang itu terlalu sulit ditebak buat bisa dikendalikan dengan mudah, dan Yukian paham itu. Tapi kamu tidak bisa berharap untung tanpa ambil risiko. Kalau Yukian tidak berani ambil risiko sama Wang, dia tidak akan bisa kembangkan organisasinya. Lagi pula, dia udah selidiki Wang dengan baik, dan dia kelihatan anak baik. Sudah sebulan sejak dia dapat kekuatannya, dan dia belum pernah lakuin hal jahat. Dia juga berhasil mengalahkan beberapa petarung level B, makanya dia masuk catatan sebagai level B. Tapi, dia merasa kalau sebenarnya dia bisa lebih dari itu. Selama ini, Wang mendengarkan percakapan mereka, karena dia menaruh kubusnya di mobil Yukian, dan bersembunyi di ruang dimensinya. Sekarang, dia tahu kalau Yukian cuma memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Wang sedikit lega karena lebih mudah berurusan dengan Yukian kalau dia cuma mau menggunakan Wang buat meningkatkan reputasi organisasinya. Tapi, saat terus mendengarkan, dia dengar anak buah Yukian bertanya apa dia benar-benar berniat memberikan semua informasi tentang Lu ke Wang. Karena kalau orang tahu mereka bocorin info kayak gitu, bisa bikin masalah buat mereka. Yukian bilang ke dia supaya tidak usah khawatir karena dia udah pikirin itu. Dan karena Wang tidak tahu apa-apa soal keluarga Lu, dia bisa kasih info yang tidak rahasia biar Wang tidak ganggu mereka lagi. Setelah dengar ini, Wang marah banget karena Yukian coba bohongin dia. Dia tidak bakal biarin Yukian lolos gitu aja, tapi untuk sementara, dia mutusin buat ikutin permainan Yukian karena dia tidak punya petunjuk lain soal Lu atau Shigukin. Besoknya, Wang pergi ke lokasi buat penilaiannya, tapi dia mulai bingung karena GPS yang dia dapat dari Yukian malah ngebawa dia ke hutan yang tidak jelas. Dia mulai merasa kebingungan apakah dia tersesat, tapi kemudian dia melihat ada rumah tersembunyi di antara pepohonan. Saat dia mendekat, gerbang depan rumah itu terbuka untuknya. Di dalam rumah besar itu, sudah ada beberapa petarung lain yang berkumpul, dan mereka semua di sana untuk penilaian, sama seperti Wang. Beberapa menit setelah dia tiba, seorang pria berdiri di depan semua orang, dan memberitahu bahwa penilaian akan segera dimulai. Namanya Ho, dan dia bilang ke semua peserta kalau untuk dipilih jadi pengawal, mereka harus setia, jeli, cepat, dan kuat. Jadi, tes ini buat menilai apakah mereka cocok untuk peran itu. Dan tes pertama ini bakal periksa kemampuan mereka buat mengamati. Ruang tes pertama ini kayak kasino, dan aturannya gampang banget. Tiap peserta dikasih 5 keping buat main, dan mereka harus kumpulin 10 keping buat lanjut ke level berikutnya. Dan mencuri itu dilarang keras, jadi keping cuma bisa didapetin dengan menangin permainan lawan peserta lain. Wang tidak nyangka bakal ada tes kayak gini, tapi dia seneng karena tidak perlu berantem sama siapapun di sini. Masalahnya sekarang, dia belum tahu cara menangin keping di permainan ini. Seorang pria datang ke sampingnya dan bilang, yang dia perlu lakuin cuma menangin 5 keping lagi buat lanjut. Kayaknya ini tidak bakal semudah itu. Dia kasih saran ke Wang buat menjauh dari semua mesin slot, karena bahkan di kasino biasa pun mesin slotnya udah diatur, jadi tidak mungkin mereka bisa menang jackpot di sini. Secara statistik, main high-low harusnya kasih peluang bagus buat sukses, tapi bahkan permainan kartu di sini juga udah diatur, jadi main lawan pemilik rumah bakal hampir selalu bikin kalah. Setelah ngomong gitu, dia ada usulan buat Wang, tapi tiba-tiba dia sadar kalau Wang udah pergi beberapa menit lalu buat cari permainan yang bisa dia menangkan. Sementara itu, Wang lagi jalan-jalan di kasino, dan ketemu permainan yang butuh cari koin yang disembunyiin di bawah cangkir. Orang yang tadi main barusan kehilangan semua chipnya ke penjaga kubus, dan Wang bisa tahu kalau ada yang tidak beres di sini, tapi dia belum yakin apa itu. Pas banget, orang yang tadi datang lagi dan tanya ke Wang kalau dia mau taruhan lawan dia di permainan cangkir itu. Wang tanya balik, yakin mau taruhan? Soalnya kayak ada yang aneh di sini. Tapi si orang itu merasa Wang masih pemula. Jadi, selama dia taruhan lawan Wang, dia tidak bakal kalah. Dia mulai ejek Wang dan nanya apa dia takut. Tapi permainan ini sebenarnya pas banget buat Wang,
karena dia punya kemampuan merasain ruang. Jadi Wang akhirnya terima tantangan dari pria itu. Dia taruh semua chip NWA di meja dan bilang dia akan taruhan habis-habisan. Pria itu juga ikut-ikutan, yakin banget bakal menang semua chip Wang. Pria itu berusaha keras ikutin gerakan gelas-gelas itu dengan matanya. Tapi pas si wanita selesai mengocok, Wang senyum. Karena dia akhirnya ngerti trik curangnya. Si wanita minta para pemain buat nebak, dan pria itu yakin banget koinnya ada di bawah gelas kiri. Tapi pas giliran Wang nebak, dia bilang koinnya ada di tangan si wanita. Semua orang pikir Wang aneh, dan si wanita coba bujuk dia buat pilih salah satu gelas aja. Dia yakin banget kalau koinnya ada di tangan cewek itu. Dia bahkan pindahin koin dari tangan kiri ke tangan kanan tanpa ada yang sadar, cuma buat coba kerjain Wang. Tapi Wang tidak gampang ketipu sama trik kayak gitu. Jadi, dia minta cewek itu buat buka tangannya dan tunjukin ke semua orang. Cewek itu tidak bisa sembunyiin lagi, jadi dia terpaksa nunjukin kalau koinnya emang ada di tangannya, bikin Wang jadi pemenang taruhan. Secara teknis, cewek itu tidak melanggar aturan, karena main curang tidak dilarang, tapi Wang yakin banget kalau dia lihat koin di bawah gelas kiri, jadi dia masih bingung banget. Setelah mikir lebih lama, dia tiba-tiba sadar apa yang sebenarnya terjadi. Kayaknya si wanita itu punya 2 koin di tangannya pas awal, terus cuma masukin 1 ke dalam cangkir. Pas si pria nebak, ada pintu jebakan yang kebuka di bawah cangkir buat sembunyiin koinnya. Dia dorong si wanita ke samping dan mulai cari-cari pintu jebakan di meja, tapi tidak nemuin apa-apa. Karena tidak ada bukti, wanita itu bilang biar dia terima kekalahan aja. Dia tidak nyangka kena trik sesederhana itu, dan lebih kaget lagi karena orang biasa kayak Wang bisa nebak triknya. Abis itu, Wang lewatin tes-tes lainnya dengan gampang, jadi di akhir penilaian, dia dan beberapa calon lainnya dipilih buat jadi pengawal dalam misi. Begitu semuanya sudah kumpul, mereka dikenalin sama orang yang ngatur acara ini, namanya Pak Piao. Dia ucapin selamat ke semua orang karena berhasil jadi bodyguardnya. Dan dia yakin dengan adanya mereka, pesta nanti bakal seru banget. Dia nggak ada yang mau diomongin lagi, jadi dia minta asistennya Shu buat jelasin syarat dan ketentuan. Shu bilang bakal ada bonus lain selain bayaran pokok 3 juta, tapi Wang kaget denger ini, karena dia bilang cuma dibayar 50.000. Dia nanya ke Shu apa bener soal 3 juta itu, dan Shu jelasin kalau uang mukanya udah dikirim ke agennya, Yukian. Jadi intinya, Wang itu udah kena tipu habis-habisan, tapi ya udahlah, nggak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Shu bilang ke semua orang kalau pesta makan malamnya bakal mulai 6 jam lagi, jadi mereka bakal dapat info lengkap pas di perjalanan. Di mobil, ada cewek namanya Buxiang yang kasih Wang, dan salah satu bodyguard lainnya map yang isinya info rahasia. Pesta Ludela yang mereka datengin itu bakal diadakan di negara bagian H di bumi, dan ada 7 misi yang terlibat. Salah satu misinya itu lelang, dan di lelang itu ada barang khusus yang Piao incar. Buxiang mengangkat foto topeng kuno dan bilang ke mereka kalau tugas mereka adalah membantu Piao mendapatkan topeng itu, apapun yang terjadi. Saat lagi lihat-lihat berkas, Wang melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, terus dia tanya ke Buxiang apakah dia tahu apa itu. Buxiang bilang kalau gambar itu adalah esensi obsidian, dan waktu Wang cuma menghancurkan kubus, hal terakhir yang sistem bilang sebelum diam adalah dia harus mendapatkan sesuatu dengan nama obsidian. Wang gak yakin kalau esensi obsidian ini yang dimaksud sistem, tapi kalau benar, mungkin dia bisa menghidupkan sistem lagi. Tiba-tiba, Wang kena sakit kepala yang parah. Buxiang tanya dia, kamu baik-baik aja? Tapi Wang bilang, nggak ada apa-apa kok, terus balik lagi baca folder. Mungkin Wang ketipu sama Yukian soal bayaran misi ini, tapi kalau dia bisa dapetin topeng dan obsidian, mungkin itu sepadan. Setelah ini, Wang bakal langsung cari Lu buat bikin dia bayar atas apa yang dia lakuin ke Xinyao. Akhirnya, semua bodyguard udah pada nyampe di ruang pesta, dan pas mereka masuk, Wang lihat banyak orang berdiri sambil minum-minum. Sekarang semua udah kumpul, pesta bisa resmi dimulai, dan para bodyguard dikasih tahu kalau buat mulai, mereka harus dapetin topeng obsidian itu. Mereka akan main game yang namanya Warrior's Bell. Ada pintu jebakan di lantai yang tiba-tiba kebuka, dan salah satu tamu yang ngintip ke bawah langsung kaget banget sama apa yang dia lihat. Kita semua pernah dengar debat manusia lawan gorila, tapi ini manusia lawan buaya. Semua orang agak takut lihat monster itu, tapi si pembawa acara bilang mereka aman-aman aja karena lubangnya ditutup kaca anti peluru, jadi buaya itu nggak bakal bisa kabur. Para tamu jadi lega karena mereka nggak dalam bahaya, tapi si pembawa acara bilang beda cerita buat para pengawal di situ. Aturan main Warrior's Bell ini simple. Jadi, masing-masing pengawal harus masuk ke dalam ruangan satu persatu, dan kalau mereka berhasil ambil lonceng di leher buaya, mereka menang. Buat bikin mereka lebih semangat, si pembawa acara kasih lihat hadiah yang bisa mereka dapat, 2 tumpukan emas besar. Tapi ada satu aturan dalam permainan ini, begitu masuk ke ruangan, kamu harus keluar dengan lonceng buaya itu, atau kamu mati. Gak ada pilihan lain. Di titik ini,
Wang sadar kalau pekerjaan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan jadi pengawal. Para tamu kaya cuma mau lihat mereka mempertaruhkan nyawa buat hiburan. Setelah semua aturan dijelaskan, banyak dari para pengawal yang percaya diri bisa menang. Yang pertama, sudah masuk ke dalam kandang. Dia bawa tombak dan perisai, tapi ingat, tujuan di sini cuma ambil loncengnya dan keluar. Jadi kamu pikir cara paling pintar adalah dengan diam-diam, tapi enggak, orang ini malah teriak sekencang-kencangnya dan lari langsung ke buaya. Seperti yang diduga, buayanya bangun dan langsung menggigit dia. Buayanya kemudian membunuh orang itu, dan salah satu tamu di sana benar-benar suka. Piao kecewa karena pengawal pertama ini nggak bisa kasih perlawanan yang bagus buat buaya. Tapi Wang nggak berpikir pengawalnya lemah. Buaya ini jauh lebih kuat dari biasanya. Si pembawa acara kasih tahu semua orang, kalau buaya ini bukan buaya biasa, ini buaya hasil rekayasa bioteknologi dari perusahaan Du. Jadi, buaya ini kayak pakai steroid dan punya tenaga 50% lebih banyak. Karena semua orang kayaknya pada kaget setelah salah satu pengawal tewas, pembawa acara naikin hadiah jadi 30% lebih banyak, dan nanya kalau ada pengawal lain yang mau coba lawan buaya ini. Salah satu pengawal tamu lainnya, Hao, akhirnya maju, karena walaupun buaya ini cepet banget, jarak serangnya kayaknya pendek. Selama dia menjaga jarak, harusnya aman. Dia pergi ke gudang senjata, buat pilih senjata, dan memutuskan untuk ambil beberapa senjata panjang, supaya bisa serang dari jauh. Saat Hao dengan percaya diri masuk ke ruangan, Wang penasaran kenapa semua orang pada mau ikut permainan berbahaya ini, tapi salah satu temannya bilang kalau itu semua ada di kontrak. Wang bingung apa yang dimaksud temannya, jadi dia jelasin kalau kontraknya bilang kalau nggak ada yang mau ikut permainan maut ini, maka seseorang bakal dipilih secara acak dan dipaksa IKUT. Wang pikir itu bener-bener nggak adil, tapi itulah kenapa mereka semua dibayar 3 juta. Sayang banget Wang cuma dapat 50.000 dari sini. Kayaknya cepet atau lambat, Wang harus ikut salah satu dari game berbahaya ini. Dia tarik napas panjang buat nyiapin diri, terus dia lihat ada orang di salah satu balkon. Begitu dia mulai lihat orang itu juga lihat balik ke Wang dengan tatapan tajam. Wang jadi ketakutan jadi penjaga yang lain, ngasih tahu dia buat jangan ngeliatin orang. Itu karena dia anggota komite Ludela Banquet, dan dia di sini buat jaga ketertiban acara, makanya dia kelihatan menakutkan. Sementara itu, di dalam kandang, Hao berhasil ngasih beberapa serangan bagus ke buaya. Dengan tetap berada di atas tembok dan menusuk dari jauh. Dengan kecepatan dan ketepatannya, dia yakin banget kalau strateginya bakal bikin dia menang. Tapi walaupun si buaya udah terluka, dia tetap aja lincah banget. Jadi pas Hao mau kasih serangan terakhir, si buaya malah ngehantam dia dengan ekornya, sampai darah Hao berceceran di dinding. Si komentator emang suka banget sama bagian ini dari pekerjaannya, tapi sekarang, karena Hao udah tewas, mereka harus lanjut. Jadi dia naikin lagi hadiah sebanyak 30% dan nanya siapa lagi yang mau coba. Kali ini, gak ada yang berani lawan si buaya, jadi semuanya diem aja. Tapi terus salah satu bodyguard NYA yang ngomong sesuatu ke dia, dan tiba-tiba dia bikin pengumuman. Dia bilang ke semua bodyguard NYA kalau ada yang bisa ngalahin buaya itu, dia bakal kasih bonus dengan bayarannya 2 kali lipat dari hadiah utama. Ini bikin para bodyguard langsung mikir, dengan uang segitu mereka bisa langsung lunasin semua utang yang bikin mereka datang ke sini. Wang kaget ngeliat gimana mudahnya orang-orang ini dipengaruhi sama uang. Terus, salah satu bodyguard NYA Sanmu, namanya Modi, datang ke dia dan minta izin buat bertarung mewakili dia. Sanmu kelihatan beneran peduli sama bodyguard NYA. Jadi dia khawatir tentang keadaan Modi, tapi dia setuju untuk membiarkan Modi menantang monster itu. Tapi sebelum Modi bisa masuk ke kandang, ada pengawal lain bernama Du Bajin, yang juga mau ikut tantangan itu. Pembawa acaranya jadi semangat banget karena artinya mereka harus bikin acara last man standing. Tapi Wang belum pernah baca kontraknya, jadi dia nggak tahu itu apa. Cewek di sebelahnya kasih tahu kalau acara last man standing, itu artinya kalau ada 2 petarung yang mau tantangan pada waktu yang sama, mereka harus bertarung sampai salah satu kalah, untuk nentuin siapa yang bisa ikut tantangan. Wang jadi ngerti cara kerjanya, tapi dia bingung kenapa Bajin memilih buat bikin acara last man standing, soalnya meskipun dia berhasil ngalahin Modi, dia mungkin bakal kehabisan tenaga sebelum ketemu buaya. Tapi, yang lain bilang ke Wang kalau dia salah besar. Pas pertarungan mau mulai, Sanmu bilang ke Modi kalau dia menang, dia bakal dapat liburan panjang, kenaikan gaji, dan promosi sebagai hadiah, dan ini bikin Modi semangat banget. Tapi, dia bikin kesalahan dengan berbalik buat ngucapin terima kasih ke Sanmu atas kemurahan hatinya, dan di momen singkat itu, Bajin diam-diam nyerang Modi dari belakang. Bajin langsung gigit leher Modi, dan lagi ngisep tenaganya sampai habis. Dan begitu Bajin selesai, dia langsung mengolok Sanmu, bilang kalau sepertinya Modi nggak bakal bisa liburan lagi. Teman-teman bodyguard Wang jelasin kalau Bajin punya kemampuan buat ningkatin kekuatan bertarungnya dengan nyedot darah targetnya. Semakin kuat targetnya,
semakin kuat juga Bajin jadinya. Tapi ada sisi jeleknya, karena setelah efek peningkatan kekuatannya hilang, Bajin bakal takut sama cahaya dan suhu dingin. Komentator kasih selamat buat Bajin karena menang jadi orang terakhir yang berdiri, dan sekarang setelah itu selesai, dia bisa masuk ke kandang buat tantang buaya. Bajin dengan percaya diri masuk, tapi si komentator sadar kalau Bajin gak bawa senjata sama sekali. Jadi dia nanya kenapa. Bajin bilang, gak perlu senjata, apalagi kalau buat lawan buaya kasihan juga. Begitu buaya lihat Bajin, langsung lari ke arahnya. Tapi pas buaya mau gigit, Bajin loncat dan mendarat di mulutnya. Terus, dia cium kepala buaya itu, dan tiba-tiba kepala buaya terpotong bersih. Bajin merasa dirinya lumayan peduli sama hewan, jadi kalau harus bunuh buaya, dia mau buat secepat dan sehalus mungkin. Setelah buaya itu mati, Bajin balik lagi, dan kasih bel ke pembawa acara. Du kasih selamat karena Bajin jadi yang pertama berhasil ngalahin monster. Itu dan seperti yang dijanjiin, dia bisa ambil hadiahnya sekarang. Du kasih selama berhasil selama berhasil selama berhasil selama berhasil selama berhasil selama berhasil. Du kasih selama berhasil selama berhasil selama berhasil selama berhasil selama berhasil selama berhasil. Tapi Bajin curiga dia ambil hasil sekawu, Minama bakal ambil hasil selama berhasil selama berhasil. Jadi dia bilang berhasil selama 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 berhasil. Tapi setelah monster pertama beres, para tamu tanya ke Du, apakah masih ada yang lain yang bisa ditunjukin? Du bilang ke mereka kalau pertunjukannya baru aja dimulai, dan mereka nggak bakal bisa nebak monster apa yang berikutnya. Para tamu nggak yakin ada yang bisa ngalahin buaya yang baru aja dikalahin. Du bilang ke mereka kalau ini sesuatu yang spesial. Pas monster itu dilepas, Wang bisa ngerasain ada bahaya yang bakal datang, dan beberapa detik kemudian makhluk itu muncul. Ini monster yang punya kecepatan kayak mobil balap dan kekuatan setara puluhan beruang, namanya Tao nomor 7. Semua orang mulai panik begitu lihat monster yang baru aja Du lepas, dan Du bangga banget sama ciptaannya. Dia bilang ke mereka kalau kelemahan monster itu cuma satu, terlalu kejam. Monster ini cenderung bunuh semua manusia di sekitarnya, termasuk orang malang yang tugasnya ngikat lonceng di lehernya. Tapi Du sih nggak peduli sama nyawa orang tak bersalah. Jadi setelah Tao selesai makan, dia tanya siapa pahlawan pemberani yang mau maju duluan. Wang belakangan ini punya firasat aneh, kayak ada yang sengaja bikin masalah, dan itu bukan Du. Dia curiga ada pengkhianat di timnya, tapi dia belum yakin siapa, jadi dia memutuskan buat nunggu dan lihat gimana keadaannya. Du mengeluarkan beberapa batang emas lagi, dan bilang ke semua orang kalau hadiahnya buat ngalahin Tao, bakal 2 kali lipat dari buat ngalahin buaya. Gak lama, ada penantang yang maju. Si penantang masuk ke dalam kandang, bawa pedang dan coba nebas Tao. Tapi dia kaget karena Tao malah gak peduli, dan malah lompat nyerang langit-langit. Orang-orang udah agak takut pas pertama kali lihat Tao, tapi sekarang mereka lebih takut lagi karena Tao mulai nyakar kaca yang katanya gak bisa ditembus. Mereka mulai panik banget. Du coba nenangin semua orang, bilang kalau kaca itu nggak mungkin pecah. Tapi terus, Tao nyundul kacanya pakai kepala, dan retak dong. Jadi sekarang Du juga jadi ragu. Sementara itu, di dalam kandang, ada penantang yang ngerasa diremehin karena Tao ngacangin dia. Dia langsung nyerang dari belakang, pas Tao lagi nggak lihat. Tapi sayangnya, Tao tuh cepet banget, jadi serangannya malah total zonk, nggak kena sama sekali. Tiba-tiba Tao udah ada di belakang dia aja. Dan cuma dengan 1 kali serang pakai cakar, si noob acak langsung tewas. Abis itu, Tao ngambil pedang milik si penantang tadi, lalu menatap langsung ke arah Du, karena ingin balas dendam ke majikannya yang kejam. Terus, dia mulai lompat-lompat, dan nyerang kaca pakai pedang yang ada di mulutnya. Du mulai khawatir jadi dia manggil bantuan karena dia nggak ngerti kenapa Tao tiba-tiba jadi agresif. Sementara Du masih bingung, Wang udah tahu penyebabnya. Ternyata, agresifnya Tao itu gara-gara racun emas. Pas dia lagi lawan buaya, dia taburin sedikit debu emas di lantai, tapi cuma Wang yang nyadar. Awalnya Wang pikir itu buat ngasih keuntungan lawan buaya. Sekarang jelas banget kalau semuanya buat nyiapin insiden ini. Pas banget Tao berhasil nembus kaca, dan semua orang jadi panik total, terutama Du soalnya Tao punya masalah sama dia. Tao udah siap nyerang, tapi pas mau nyerang Du, Murong langsung datang, dan nendang Tao menjauh. Du berterima kasih ke Murong, karena udah nyelamatin dia, terus langsung kabur, biar Tao gak bisa coba bunuh dia lagi. Tapi sebelum pergi, Du nanya Murong, apa perlu panggil beberapa penjaga bersenjata buat bantu netralisir Tao. Murong bilang gak perlu, soalnya penjaga biasa cuma bakal bikin diri mereka terbunuh. Sementara itu, di timnya Piao dengan polos nanya ke Du apakah ini masih bagian dari pertunjukan buat alihin perhatian, tapi Wang tahu kalau tim ini yang ada di balik semua ini. Di saat yang sama, Muxia pelan-pelan pergi dari kerumunan, tapi Wang gak manggil perhatian ke situ, karena semua kekacauan ini justru menguntungkan dia.
Dengan situasi yang kayak gini, keamanan pasti jadi longgar, jadi dia bisa manfaatin kesempatan buat nyolong obsidian dari brankas harta dan cabut dari sini. Dia mulai jalan pergi, tapi pas dia mau pergi, unit pertahanan khususnya Do, 4 penjaga ketertiban, datang. Salah satu dari mereka ngasih tahu semua orang kalau gak perlu panik karena mereka bakal ngalahin Tao. Dan langsung aja, anggota kedua mukul kepala Tao sampai nancep ke lantai, bikin dia langsung pingsan. Mereka menyelesaikan masalah itu lebih cepat dari yang Wang kira, jadi dia agak kecewa. Tapi terus dia sadar kalau Muxia belum balik, jadi pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Sementara itu, di lorong-lorong mansion, tim keamanan baru aja dikasih tahu kalau ada insiden di aula utama, tapi para penjaga ketertiban udah turun tangan dan beresin masalahnya, jadi nggak perlu khawatir. Pas banget, lampu di lorong-lorong mati, tapi para penjaga nggak terlalu ambil pusing, dan cuma mikir mungkin ada masalah kabel. Beberapa saat kemudian, salah satu penjaga dengar suara di belakangnya, jadi dia pergi periksa, tapi pas dia lagi periksa, Muxia berhasil ngalahin partnernya, dan beberapa detik kemudian, dia juga ngejatuhin penjaga itu. Dia ngurung kedua penjaga di lemari penyimpanan dan lanjut jalan, tapi harus hati-hati sama kamera keamanan. Jadi, dia pencet tombol buat matiin sementara rekaman kamera, biar bisa lewat tanpa ketahuan. Dia terus turun lewat poros lift, dan pas sampai bawah, dia buka pintu lift pakai tangan kosong. Ada pintu kedua yang harus dia lewatin, tapi yang ini butuh scan biometrik. Jadi, dia pakai sarung tangan dengan sidik jari palsu buat ngerjain scanner, biar ngasih akses ke ruang harta. Tapi, meskipun udah hati-hati banget, dia tetap ketangkep sama salah satu penjaga. Dia nggak bisa menghindar dari situasi ini, jadi dia ambil pedang dan siap buat bertarung. Penjaga ketertiban juga siapin pedangnya, dan begitu mereka bertarung, Muxia kesulitan buat ngedapetin posisi yang baik. Di satu momen, dia hampir kena tebas, tapi dia berhasil menghindar di detik terakhir. Sayangnya, topinya jatuh. Saat itu, ada satu penjaga biasa yang mendekat dari belakang, dan dia mau nembak, tapi Muxia nggak ceroboh, sampai kena serang sama orang biasa, dengan pistol. Jadi, dia tendang pistolnya sampai jatuh dan bikin orang itu terbang. Terus, dia lihat, ada penjaga lain yang mendekat. Jadi dia ambil tubuh penjaga pertama yang pingsan dan lempar ke penjaga kedua sebelum ngejatuhin mereka berdua ke tanah dengan tendangan. Harusnya itu bisa ngatasin mereka berdua untuk sementara, tapi Muxia terlalu fokus ngurusin mereka, sampai lupa soal penjaga ketertiban yang siap nyerang dari belakang. Untungnya, detik terakhir, Wang nangkep tangannya. Muxia kaget dan nanya Wang ngapain di sini, karena dia gak masuk rencana ini, tapi Wang pura-pura gak ngerti yang dia omongin. Pas banget, si penjaga ketertiban coba mukul Wang, tapi Wang jauh lebih kuat, jadi dia cuma nangkep tangan si penjaga, dan langsung patahin sambil ngejatuhin dia. Dia kaget seorang yang lemah level C berani-beraninya berpikir bisa bertarung sendirian. Muxia malah lebih kaget lagi, karena Wang menganggap level C itu lemah, tapi dia masih penasaran kenapa Wang tahu dia di mana, dan kenapa dia ada di situ. Wang bilang aja kalau dia itu pengawal Muxia, jadi wajar dong kalau dia ngikutin Muxia ke misi berbahaya. Wang udah nebak kalau Muxia sebenarnya bosnya, dan Piao cuma boneka. Yang bikin Wang sadar adalah Piao ada di depan formasi mereka, sementara Muxia di belakang. Walaupun Piao cukup kuat buat jaga diri, nggak masuk akal kalau bos berdiri di depan pengawalnya. Artinya Muxia adalah bos sebenarnya dari awal. Muxia ngaku kalau Wang bener, tapi kayaknya udah gak penting lagi. Karena keributan yang baru mereka buat pasti bakal menarik perhatian, jadi penjaga-penjaga lain mungkin bakal sampai dalam 2 menit. Karena cuma punya 2 menit, Wang bilang, mending mereka cepetan cari harta karunnya sebelum ketangkep, tapi itu lebih gampang diomongin daripada dilakukan. Muxia bisa nyelinap sejauh ini, tapi ini cuma berangkas tipuan, dan dia gak tahu di mana letak yang sebenarnya. Wang ngeliat ke arahnya, dan bilang dia punya pertanyaan. Dia kelihatan pede banget sama rencananya tadi, jadi dia pengen tahu apakah Muxia punya rencana buat kabur dari tempat ini. Jadi Wang nawarin buat bikin kesepakatan. Dia bakal bantu Muxia cari ruang harta karun, tapi sebagai gantinya, dia mau kabur bareng Muxia. Muxia oke-oke aja, tapi dia penasaran gimana Wang bisa tahu di mana ruang harta karun itu padahal dia belum pernah ke sini. Tapi Wang punya kemampuan spesial deteksi, jadi dia udah bisa ngerasain di mana ruangan penuh harta itu. Pas lagi gitu, tiba-tiba Wang ngerasain ada orang datang dari belakang mereka, jadi dia langsung narik Muxia buat sembunyi di balik tembok. Beberapa detik kemudian, peluru berhamburan ke arah mereka, kelihatannya penjaga udah berhasil nyusul. Wang ngerasain kalau pemimpinnya mau ngelakuin sesuatu, jadi dia langsung pakai kacamata buat bersiap-siap. Pemimpin itu minta salah satu anak buahnya buat kasih flashbang biar dia bisa bikin penyusup-penyusup itu bingung. Tapi pas dia lempar, Wang muncul dari sudut dan mukul balik flashbang itu pakai tongkat baseball. Ini bikin dia dapat waktu buat bawa Muxia kabur, tapi nggak lama, mereka kepepet lagi sama penjaga ketertiban. Muxia coba ambil pedangnya, tapi pemimpin itu menghentikannya dengan cambuknya.
Dan pas Wang coba bantu Muxia, si orang gede itu gebukin kepala Wang ke tembok. Sementara itu, Muxia masih berusaha bela diri lawan si pemimpin, tapi karena kalah jumlah, si orang gede itu datang dari belakang, dan ngedorong Muxia ke tembok tepat di sebelah Wang. Wang bilang kalau 3 prajurit tingkat B lawan mereka berdua itu nggak adil, tapi si pemimpin nggak peduli soal pertempuran adil, dan dia juga nggak peduli apa yang Wang pikir tentang dia karena Wang bakal mati sebentar lagi. Wang ketawa dan bilang dia nggak bakal mati sendirian sambil ngejatuhin granat ke tanah. Si pemimpin panik dan siap-siap buat ledakan, tapi ternyata granatnya palsu. Wang cuma pakai itu buat pengalih perhatian biar dia dan Muxia bisa kabur. Akhirnya mereka berhasil sampai ke ruangan tertutup dan hancurin kamera pengawas, jadi mereka gak bisa dilacak. Tapi itu cuma masalah waktu sebelum penjaga ketertiban nemuin mereka lagi. Muxia berterima kasih karena Wang sudah menyelamatkannya, tapi dia penasaran kenapa Wang repot-repot nolong dia, padahal bisa kabur sendiri. Wang bilang dia masih butuh info tentang Luo dan si Guqin biar bisa nemuin Xin Yao, dan dia dipekerjakan jadi pengawal jadi nggak bisa ninggalin Muxia begitu aja. Tapi, mereka nggak bisa santai-santai aja sampai penjaga ketertiban nemuin mereka, jadi Wang bilang dia punya rencana. Beberapa menit kemudian, penjaga ketertiban jalan di lorong-lorong, dan Wang muncul di depan mereka. Pemimpinnya senang, karena mereka nggak perlu susah-susah cari Wang lagi, tapi dia sadar kalau Muxia nggak ada di sana. Wang bilang dia ninggalin Muxia karena orang lemah kayak dia cuma bakal jadi beban. Mereka kaget kalau dia bakal ngelakuin hal kayak gitu, tapi mereka gak bisa biarin penyusup kabur, jadi pemimpinnya nyuruh salah satu temennya buat jebak Muxia. Ini emang rencana Wang dari awal, jadi begitu penjaga ketiga pergi, Muxia muncul dari plafon tempat dia sembunyi selama ini. Dia langsung loncat dan nyerang pemimpin itu, tapi ada orang gede yang coba nyerang dari belakang. Tapi karena sekarang pertarungannya jadi 2 lawan 2, Wang bisa bantu Muxia dan mukul orang gede itu sampai nabrak tembok. Muxia juga berhasil bikin pemimpinnya pingsan, dan setelah ngalahin mereka berdua, mereka harus buru-buru sebelum yang ketiga balik lagi. Wang bawa Muxia ke ruangan yang penuh harta karun dan ngebolongin tembok biar bisa masuk. Begitu di dalam, Muxia nemuin gulungan yang dia cari, dan langsung klaim itu buat dia. Wang bilang dia nggak usah khawatir, karena dia nggak tertarik sama gulungan kuno itu. Yang dia mau itu obsidian, dan begitu dia nemuin mereka siap buat cabut. Wang nanya ke Muxia gimana rencana kaburnya, dan dia jelasin ada pipa pembuangan gede di lab biotek bawah tanah, jadi kalau mereka ke sana, harusnya bisa merangkak keluar. Kedengarannya sih gampang, tapi entah kenapa Wang ngerasa nggak enak soal ini. Pada saat yang sama, para penjaga ketertiban udah sadar, dan mereka mulai bangun lagi. Bos mereka datang, dan nanya apa yang terjadi. Setelah lihat mereka babak belur, dia langsung paham kalau mereka habis dihajar, jadi dia buru-buru kasih mereka pil, biar mereka bisa nangkep penyusup. Di lab, Profesor baru aja dapat kabar kalau mereka udah dapetin tubuh Tau 17, jadi dia nanya, apakah mereka harus mulai ngumpulin data, tapi dia kayaknya nggak terlalu tertarik. Tau itu eksperimen gagal dari awal jadi si profesor nggak lihat alasan buat repot-repot ngumpulin data darinya. Yang dites cuma subjek yang dianggap penting buat dia, dan itu manusia. Sementara itu tim keamanan di lantai B2 udah dikasih tahu kalau Wang dan Muxia lagi menuju ke sana, jadi mereka kumpul di sekitar lift dan siap nembak begitu lihat mereka. Di sisi lain, Wang nanya ke Muxia kenapa mereka ke lantai B2 dulu, bukannya langsung ke lantai paling bawah. Muxia bilang ada hal yang harus dia lakuin sebelum kabur. Dia juga bilang Wang boleh aja pergi duluan kalau mau, tapi Wang kan bodyguardnya, jadi dia nggak bisa ninggalin Muxia sendirian. Pas udah hampir sampai B2, Muxia ngeluarin remote dan gangguin kamera di lift biar penjaga. Nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dia tahu banget kalau ada sekitar selusin penjaga siap nembak begitu pintunya kebuka, tapi dia udah siap buat ngadepin itu, jadi dia cabut pedangnya dan maju ke depan. Di lantai atas, para penjaga ketertiban udah bangkit lagi, dan mereka panggil tentara di B2 buat dapetin update soal situasi dengan Wang dan Muxia, tapi Muxia udah ngalahin semua penjaga. Mereka nggak punya banyak waktu, jadi dia bilang ke Wang buat perhatiin baik-baik dan nunjukin peta lantainya. Mereka bakal menuju ke timur dari sini, sampai mereka nemuin lift yang bakal bawa mereka turun ke selokan. Wang mikir itu kelihatannya gampang, tapi Muxia ngingetin kalau lantai ini bener-bener bahaya, dan sebentar lagi, para penjaga pasti bakal nyusul mereka. Tapi Wang kayaknya santai aja dan malah jalan terus, padahal Muxia bilang, dia salah arah. Mereka berdua terus jalan melintasi lantai, sampai akhirnya nemuin jejak darah yang menuju ke sebuah pintu. Wang mulai agak khawatir, tapi Muxia langsung pakai sarung tangan biometriknya buat buka pintu itu. Wang nanya, yakin gak nih soalnya dia ada firasat buruk tentang apa yang ada di balik pintu ini. Tapi Muxia tetap buka pintunya, dan ternyata, itu adalah lab riset biogenetik Du. Wang nanya kenapa Muxia bawa dia ke sini, soalnya dia pikir mereka mau ke selokan. Tapi Muxia ngingetin dia kalau Wang sendiri yang bilang mau terus ada di sampingnya, karena dia bodyguardnya.
Muxia bilang ada yang perlu dia selidiki di sini, tapi mereka harus buru-buru sebelum penjaga datang. Wang nanya ke Muxia, apakah dia tahu penelitian apa yang melibatkan monster kayak gini. Muxia jelasin kalau Dulab lagi coba bikin monster rekayasa biologis terkuat yang nggak bisa dibayangkan. Wang kaget banget kalau senjata biologis beneran dikembangin di sini. Muxia jelasin kalau orang-orang gila yang kerja di sini percaya, mereka bisa ubah kehidupan jadi senjata hidup yang paling hebat. Mereka sama sekali mengabaikan semua resiko dan bahaya yang ada. Tapi, setidaknya, eksperimen di sini semua dilakukan pada hewan. Tapi, di bagian lab yang lebih dalam ini, justru kengerian sebenarnya terjadi. Saat mereka masuk ke lab, mereka lihat banyak ruang penahanan dengan monster di dalamnya, dan mereka ketemu seorang asisten peneliti yang lagi catat-catat sesuatu tentang salah satu monster itu. Begitu asisten itu sadar ada Wang dan Muxia, dia dengan santai bilang kalau profesor ada di kantornya. Wang bingung dan tanya kenapa asisten itu kayak biasa aja, ngelihat dua orang asing masuk, tapi ternyata dia dan profesor udah nunggu kedatangan Muxia. Asisten pergi untuk memberitahu profesor kalau Muxia sudah datang. Jadi, dia meminta asisten untuk memindahkan semua data yang mereka kumpulkan, sementara dia pergi bicara dengan Muxia. Profesor menyambut Muxia, tapi Muxia nggak mau basa-basi. Dia langsung bilang ke profesor, buat kasih obat terapi gen yang dijanjikan, biar dia bisa nyembuhin kakeknya. Muxia bawa harta dari berangkas sebagai pembayaran, sesuai permintaan profesor, tapi sebelum dia kasih harta itu, profesor harus buktiin kalau obatnya beneran bakal berhasil. Profesor ingat perjanjian mereka, tapi masalahnya, dia nggak punya obatnya. Sebagai gantinya, dia nunjukin penelitiannya yang nunjukin kalau tubuh manusia bisa ditingkatkan banget dengan DNA lintas spesies. Dia udah berhasil bikin tingkat fusi antar spesies sampai 95% dan udah hampir bikin terobosan besar. Tapi terus Du malah motong dana penelitiannya. Muxia nanya kenapa Du menghentikan penelitian profesor itu kalau memang menjanjikan, dan profesor bilang alasan Du itu soal hak asasi manusia atau etika. Tapi dia nggak peduli sama sekali. Yang penting buat dia cuma eksperimen manusianya dan mencapai puncak biologi. Wang kaget pas tahu kalau profesor itu pakai manusia buat percobaan, tapi profesor itu nggak lihat ada yang salah. Menurut dia, itu pengorbanan yang perlu demi mendapatkan pengetahuan yang lebih besar. Begitu penelitiannya selesai, dia bisa menghilangkan semua masalah biologis, termasuk penuaan dan penyakit, jadi siapa peduli kalau dia uji coba ke beberapa manusia buat mewujudkannya. Bahkan, ada beberapa ilmuwan lain yang ngerjain penelitian yang sama, tapi nggak ada yang bisa capai hasil kayak dia. Muxia udah muak sama pidato fanatik si profesor, jadi dia dorong si profesor ke kaca dan bilang buat kasih obat yang bisa nyelamatin kakeknya. Tapi, si profesor bilang kalau obatnya belum siap, tapi kalau Muxia kasih harta, dia bisa dapat dana buat lanjutin penelitiannya. Dan dengan sedikit lagi eksperimen manusia, dia seharusnya bisa bikin obat yang dia mau, tapi itu bukan kesepakatannya, jadi Muxia mulai mukulin profesor itu. Dia mau kerja sama orang kayak dia kalau bisa nyelamatin kakeknya, tapi sekarang dia bilang gak bisa penuhi janjinya, dan masih aja mau Muxia kasih harta itu. Muxia ngangkat pedangnya, dan mau bunuh profesor itu, tapi asistennya profesor ngeluarin pistol, dan nyuruh Muxia buat lepasin dia, atau dia bakal nembak. Pistol bukan ancaman besar buat Muxia, tapi abis denger asistennya bilang, dia cuma pengganggu yang gak penting buat penelitian profesor. Muxia ngejatuhin profesor, cuma biar bisa hajar asistennya. Muxia sekarang sadar kalau dia bego banget udah berharap sama profesor, tapi untungnya dia masih punya rencana lain buat nyelamatin kakeknya. Dia mau hancurin lab ini pas keluar, biar riset si profesor berhenti. Tapi pas dia ngomongin semua ini, Wang ngerasa ada energi ngumpul di dadanya, dan beberapa detik kemudian dia ketarik ke sistemnya. Muxia nyuruh Wang buat bantu ngancurin lab, tapi terus dia kaget pas balik badan, dan lihat Wang udah nggak ada. Dia nggak tahu Wang kemana. Jadi dia mikir Wang ninggalin dia biar bisa kabur sendiri, dan dia kesel banget soal ini. Tapi itu berarti dia harus menghancurkan labnya sendiri. Pas Muxia pergi, profesor itu memohon supaya dia jangan melakukan ini, karena lab ini adalah karya hidupnya, dan semua eksperimennya sudah kayak anak-anak buat dia. Tapi Muxia nggak peduli sama sekali soal perasaan profesor itu terhadap eksperimennya. Sementara itu, di kubus Wang dia nemuin kalau sistemnya akhirnya balik online. Sistemnya baru selesai menyerap esensi obsidian, dan itu ngasih cukup energi buat lepas, dan Wang senang bisa dengar suara sistemnya lagi. Sistemnya kasih tahu kalau energi dari obsidian itu juga udah upgrade kemampuan Wang, jadi ukuran ruang penyimpanan kubusnya sekarang jadi 5 meter, dan dia bisa teleportasi 2 kali lebih jauh dari sebelumnya. Dia juga punya kemampuan baru, namanya Divine Bestowal, yang bikin dia bisa sementara bagi-bagi kekuatannya, termasuk teleportasi ke orang lain. Di fasilitas itu, Muxia baru aja ngelepas semua eksperimen yang diciptain profesor, berharap mereka bakal bikin kekacauan di sana. Dan rencananya berhasil banget karena pas penjaga ketertiban datang, mereka langsung diserbu sama kelelawar yang udah bermutasi.
Pemimpinnya nyuruh temennya buat ngurusin kelelawar-kelelawar, itu karena jelas banget para prajurit nggak sanggup ngatasin mereka. Jadi dia pakai kekuatan apinya buat ngebakar kelelawar-kelelawar itu sampai jadi abu. Pemimpinnya ngenalin kalau kelelawar-kelelawar itu sama kayak yang dari lab profesor, tapi dia gak tahu gimana caranya mereka bisa keluar dari kandang. Pas banget, si besar ngerasain ada kekuatan aneh dari dalam pabrik, jadi pemimpin bilang semua orang harus hati-hati. Tapi Zuge malah santai aja, dia yakin bisa ngalahin monster apapun yang datang. Dia bahkan nawarin buat jadi yang paling depan, tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba ada kadal jatuh dari langit-langit dan langsung menyerangnya, sebelum dia sempat pakai kekuatan apinya. Zuge kena serangan brutal, tenggorokannya digigit sampai badannya hancur. Pemimpin mereka shock ngeliat temennya dibantai kayak gitu, jadi dia langsung suruh pasukannya tembak si kadal. Tapi, kulit kadal itu kuat banget, jadi pelurunya nggak terlalu ngaruh. Kadalnya balik nyerang salah satu prajurit, tapi sebelum mukanya hancur, si pemimpin berhasil nahan pakai cambuknya. Sambil nahan, dia minta si Men buat ngurus si kadal. Si Men seneng banget bantu, jadi pas kadalnya ditarik, dia langsung hajar sampai tembus dadanya. Sementara itu, Muxia lagi jalan menuju pintu keluar. Ketika dia berbelok di sudut, dia kaget melihat jalan buntu. Menurut peta yang dia punya, harusnya ada jalan yang menuju ke saluran pembuangan di sini, tapi sebelum dia bisa cari tahu kenapa jalannya terhalang, dia diserang oleh penjaga-penjaga yang tersisa. Dia berhasil menangkis serangan itu, tapi tanpa Wang di sini, Muxia dalam keadaan yang kurang menguntungkan karena dia sendirian melawan dua orang. Pemimpinnya nanya apakah Muxia punya kata-kata terakhir sebelum mereka membunuhnya, tapi dia cuma diam, dan siapin pedangnya buat bertarung. Pemimpin itu mulai menyerang duluan, dan Muxia berusaha semaksimal mungkin untuk menangkis semua serangannya, tapi akhirnya, pemimpin itu berhasil melilitkan cambuknya di lengan Muxia, dan ini udah hampir selesai buat Muxia karena cambuknya bikin lumpuh begitu kena. Sekarang Muxia gak bisa gerak lagi, jadi si Men lari mendekat dan ngasih pukulan sekuat tenaga. Muxia masih bisa bertahan dari pukulan pertama itu, tapi dalam kondisinya sekarang, gak mungkin dia bisa bertahan dari pukulan kedua. Sebelum mereka menghabisi Muxia, pemimpinnya sempat berterima kasih karena Muxia udah menghancurkan laboratorium profesor, karena sebenarnya dia benci banget sama tempat itu. Sebenarnya, para penjaga itu dulunya diculik waktu masih kecil dan dijadikan bahan eksperimen sama profesor. Akibatnya, si Men jadi buta dan yang lainnya harus ngerasain sakit yang gak kebayang demi bisa bertahan HIDUP. Meskipun begitu, Muxia bilang ke mereka kalau penderitaan mereka bukan alasan buat ngelakuin hal-hal jahat. Tapi pemimpinnya bilang kalau Muxia nggak punya hak buat ngomong gitu, karena dia punya masa kecil yang bahagia, beda sama mereka. Dia lalu nyuruh si Men buat ngabisin Muxia, tapi sebelum dia sempat mukul, Wang tiba-tiba muncul dan ngalahin si Men. Dia nanya ke Muxia apa dia baik-baik aja, tapi Muxia beneran kesal, karena hampir aja dia kena hajar kalau Wang nggak ada di situ. Pemimpinnya bingung banget dan nanya gimana caranya Wang bisa sampai ke situ, tapi Wang malah kasih peringatan, kalau dia bisa ngerasain ada segerombolan monster yang datang. Pemimpin itu lalu berbalik dan mendapati dua kadal menatapnya tajam, jadi dia bilang ke Wang kalau mereka harus kerjasama buat ngalahin monster-monster ini. Tapi, Wang malah langsung ambil Muxia dan teleport keluar dari sana, jadi dia ditinggal sendirian. Sekarang, Wang dan Muxia ada di selokan, jadi Muxia nanya gimana dia bisa lakuin itu, tapi Wang gak mau kasih tahu kemampuan spesialnya, jadi dia bilang itu rahasia. Muxia memutuskan buat gak bertanya lebih jauh, tapi mereka benar-benar harus pergi secepatnya, jadi dia pakai baju selam yang udah dia sembunyiin dari tadi, dan siap-siap pergi. Wang tanya apakah dia bawa satu untuknya juga, tapi Muxia bilang dia bisa pakai kemampuan rahasianya buat keluar sendiri. Tapi sebelum mereka bisa pergi, mereka dihadang sama bosnya organisasi Du. Kekuatan bertarungnya gila banget, jadi sistem kasih peringat. Wang nanya ke sistem siapa orang ini karena dia sama sekali nggak bisa ngerasain kalau ada yang mendekat, dan sistem bilang kalau Li jauh lebih kuat dari Wang, jadi dia sebaiknya nggak cari ribut. Menurut info dari Muxia, Li seharusnya lagi di luar negeri buat misi pembunuhan, tapi sekitar sebulan yang lalu, dia tahu ada yang nyuri info soal organisasi. Jadi dia semangat banget pengen tahu siapa pelakunya, karena dia pikir bakal ketemu lawan yang tangguh. Tapi dia kecewa pas lihat ternyata cuma beberapa anak lemah. Muxia panik banget karena dia nggak tahu harus gimana pas Li mendekat. Awalnya dia cuma mau bunuh penyusup itu dan beres, tapi beberapa anak buahnya baru aja mati, jadi dia nawarin Muxia buat jadi kelinci percobaan baru. Tapi, sebelum Li bisa nangkep Muxia, Wang langsung pegang tangan Li buat nahan. Wang coba nusuk Li pakai belati, tapi Li berhasil blok pakai lengannya, dan langsung ubah tangannya jadi kapal buat balas serang. Di organisasi, Li punya julukan Iron Fist, tapi Muxia gak nyangka kalau tangan Li beneran dari besi. Wang agak kesulitan buat ngelawan Li, jadi Muxia pengen bantu, dan coba targetin tangan Li yang lain. Li tiba-tiba muterin sikunya.
biar bisa ngelindungin diri dari serangan Muxia. Muxia kaget banget, dia gak nyangka Li bisa gerakin sendinya kayak gitu. Serangan dadakan Muxia bikin Li marah, dia langsung nendang Wang menjauh dan fokus ke Muxia. Muxia mundur, tapi dia tahu gak bakal bisa kabur dari Li. Li bilang, dia bakal nikmatin banget ngebunuh Muxia. Tapi sebelum Li sempet ngapain, Wang tiba-tiba muncul di belakangnya dan nendang mukanya. Li gak nyangka ada serangan kayak gitu, tapi dia cepet bangkit lagi, dan langsung nangkep kaki Wang yang masih di udara. Terus, Li muter-muterin Wang dan ngehantem dia ke tanah. Tapi pas Li mau ngabisin Wang, Muxia lempar belati ke arah Li buat bikin dia gak fokus. Terus dia coba nyerang diam-diam, tapi Li udah ngeliat dari jauh, jadi dia gampang aja ngelak dari serangan Muxia. Wang nyoba nyerang Li pas Li lagi fokus sama Muxia, tapi Li juga udah ngeliat itu. Cuma, dia gak nyangka Wang bisa teleport pas nyerang, jadi Li kaget dan Wang berhasil nyerempet mukanya. Ini bikin Li agak was-was karena dia gak bisa nebak serangan Wang kalau udah teleport. Dia ngaku kalau dia sempat ngeremehin mereka dan nanya ke Wang apakah teleportasi itu teknik terlarang atau semacamnya, tapi Wang gak mau jawab. Muxia nanya ke Wang, kira-kira mereka berdua punya peluang ngelawan Li. Tapi kayaknya susah banget. Palingan, menurut Wang, mereka bisa selamat kalau kabur bareng. Tapi butuh pengalih perhatian yang bagus biar bisa mulai duluan. Wang minta si Kubus buat pakai skill pemberian ilahi, buat mindahin sebagian energinya ke belati. Tapi cuma 25% energinya Wang yang bisa masuk ke belati sekarang. Dan sistem ngasih tahu kalau risiko meledaknya naik 60%. Juga, bakal butuh waktu buat sistemnya mindahin energi itu. Pas sistemnya lagi ngerjain itu, semua kemampuan Wang yang lain jadi nggak bisa dipakai, jadi dia nggak bisa teleportasi selama beberapa menit. Wang tetap pengen sistemnya jalan, tapi pas dia lagi ngobrol sama sistem, Li lihat dia melamun dan langsung nyerang mendadak. Dia mukul perut Wang kuat banget sampai mata Wang jadi putih, dan dia jatuh ke tanah. Muxia coba bantu Wang, tapi jelas dia kalah jauh sama Li, jadi Li bahkan gak anggap serius dan langsung ngebuang pedangnya. Wang teriak ke Muxia buat tiarap biar dia bisa nendang Li, tapi Li dengan gampang nangkep kakinya dan ngehantam dia ke tanah. Muxia sekali lagi coba nolongin Wang, tapi Li narik rambutnya dan mukul dia keras banget sampai mulutnya berdarah. Terus, dia lempar Muxia ke air got yang kotor, dan gak lama kemudian, Wang juga kena hal yang sama. Li heran kenapa Wang gak pakai teleportasinya lagi, padahal itu satu-satunya trik yang bisa bikin dia kaget. Ternyata, teleportasi Wang lagi gak bisa dipakai. Muxia nanya ke Wang apakah dia baik-baik aja, dan Wang bilang dia oke, tapi bakal susah buat ngalahin Li. Jadi, dia nyuruh Muxia buat pergi secepat mungkin sementara dia tahan Li. Wang lempar granat ke Li dan Li nangkep, tapi terus granatnya meledak. Jadi, ada asap tebal yang muncul, dan Muxia sama Wang pakai kesempatan itu buat kabur. Tapi tiba-tiba Li muncul dari balik asap dan coba nangkep Muxia, jadi Wang harus nahan dia. Sayangnya, Li dengan gampangnya ngehantam Wang ke tanah lagi. Muxia balik lagi dan coba nyerang, tapi Li juga ngehantam dia. Mereka berdua nggak bisa ngimbangin serangan Li, tapi Wang nggak mau nyerah. Dia bangkit lagi dan siap buat ronde kedua. Tapi Li udah mulai bosen mukulin Wang terus-terusan, jadi dia mukul perut Wang, dan bilang buat nyerah aja. Meskipun gitu, Wang terus nyerang aja, bikin Li makin marah. Li udah ngerencanain buat bikin Wang ngerasain sesuatu yang lebih buruk dari kematian, karena udah bikin dia kesel. Wang mulai khawatir, jadi dia nanya ke sistem berapa lama lagi sampai belati siap. Sistem bilang dia harus nunggu 1 menit, tapi Wang gak punya waktu 1 menit dengan Li Di yang udah jalan ke arahnya. Sistem kasih tahu kalau Wang udah punya banyak tulang patah dan ngalamin pendarahan parah, tapi Li tetap nambahin luka-luka Wang. Dia heran kenapa Wang berusaha sekeras itu, tapi kayaknya gak penting, karena Wang bakal mati sebentar lagi. Dia nanya ke Wang bagian tubuh mana yang mau dia korbankan duluan dan mulai mencekiknya. Sementara Li sibuk banget ngeliatin cipratan darah Wang, Muxia bisa nyelinap dari belakang dan nusuk dadanya. Wang gak nyangka Muxia balik lagi karena dia punya kesempatan buat kabur sendiri, tapi dia berhutang nyawa ke Wang, jadi dia cuma balas budi. Dia mulai jalan ke arah Wang buat periksa keadaannya, tapi tiba-tiba sistem kasih tahu Wang kalau tanda-tanda vital Li masih stabil, walaupun udah ditusuk pedang. Itu artinya dia masih baik-baik aja, jadi Wang kasih peringatan ke Muxia buat menjauh dari Li sekarang juga. Dan belati bakal itu meledak dalam 30 detik. Wang awalnya panik, tapi kemudian dia sadar kalau dia bisa pakai ini untuk keuntungannya. Jadi, dia lari ke arah Lia dan menusuk tangannya. Tentu aja ini nggak bikin banyak kerusakan, tapi cukup bikin Li marah, sampai dia memukul Wang beberapa meter ke dalam terowongan. Muxia langsung lari ngejar Wang, buat lihat apakah dia baik-baik aja. Sementara Li nggak percaya kalau Wang beneran mikir belati kecil ini bisa ngalahin dia. Li coba narik belatinya keluar, tapi saat itu juga belati meledak, ngelepasin semua energinya sekaligus, dan membekukan Li. Muxia kagum sama yang baru aja dia lihat, tapi itu nggak akan menahan Li terlalu lama, jadi Wang bilang ke dia kalau mereka harus kabur.
Muxia gak ngerti apa yang dia omongin soalnya Li udah kayak patung es, tapi Wang tahu kalau Li selama ini nahan-nahan dan kena es, bikin dia bakal ngamuk dan jadi gila-gilaan. Mereka bakal tamat kalau Li berhasil ngejar mereka sekarang. Jadi Wang narik Muxia ke saluran pembuangan dan bilang buat cepet-cepet, karena ini satu-satunya jalan keluar. Muxia nanya gimana cara Wang kabur, karena cuma dia yang punya baju selam, tapi Wang bilang Muxia gak perlu khawatir. Muxia nolak ninggalin Wang karena dia udah banyak bantuin, tapi kalau dia gak cepet pergi, mereka berdua gak bakal bisa keluar dari sini karena Li udah berhasil lepas dari es dan lari ke arah mereka. Wang dorong Muxia sampai jatuh dari tepi terowongan dan langsung hadap ke Li, tapi Li belum nyerah, karena dia masih punya satu trik lagi. Tiba-tiba Wang hilang di depan mata Li, dan Li bener-bener gak percaya dia udah buang-buang transformasi penuhnya cuma buat mereka kabur gitu aja. Dia sumpah kalau ketemu Wang atau Muxia lagi, bakal hajar mereka habis-habisan. Tapi itu nggak bakal terjadi dalam waktu dekat, soalnya Muxia udah keluar ke laut dan Wang numpang di tabung oksigennya dalam bentuk kubus. Beberapa hari kemudian, Wang udah sembuh dari lukanya, tapi kejadian di fasilitas Ludela itu masih kerasa kayak mimpi buat dia. Dia udah ngalamin hal-hal yang sebelumnya, nggak pernah kebayang, dan dia tahu kalau mimpi buruk ini belum selesai. Lebih parahnya lagi, dia belum juga nemuin Yao, Luo, atau Shigukin jadi rasanya kayak muter-muter aja. Akhirnya, Wang ketemu sama Muxia, yang nyeret dia buat ketemuan. Dia nawarin Wang kartu superhuman dan kesempatan buat ikut kompetisi, tapi Wang bener-bener nggak tahu apa yang dia omongin. Muxia janji bakal jawab semua pertanyaan Wang, jadi pertama-tama dia nanya tempat ini apa. Muxia tekan tombol buat buka tirai dan jelasin kalau ATC ini adalah fasilitas latihan buat ngelatih superhuman untuk persiapan World Superhuman Tournament yang bakal datang. Dan Muxia milih Wang buat jadi anggota timnya. Tapi Wang langsung nolak. Muxia gak nyangka dia bakal nolak secepat itu. Padahal belum tahu turnamennya tentang apa. Tapi Wang udah cukup sering berurusan dengan orang-orang super, jadi tahu itu gak bakal seru. Selain itu, dia bilang ada orang yang harus dia cari, tapi Muxia udah tahu kalau Wang lagi nyariin Shigukin dan Yao. Muxia nawarin buat kasih info gratis dan bilang ke Wang kalau Shigukin itu MVP di turnamen Superhuman ke-43. Wang nanya apa dia tahu di mana Shigukin Shiken, tapi Shigukin itu super kuat dan susah banget ditemukan. Jadi, Wang gak akan bisa nemuin dia sendirian, bahkan kalau dia tahu, harus mulai dari mana. Tapi kalau dia ikut turnamen bareng Muxia, peluangnya buat nemuin petunjuk tentang Shigukin jadi lebih gede. Dengan pemahaman ini, Wang setuju gabung ke timnya Muxia, dengan syarat Muxia bakal bantu sekuat tenaga buat cari Shigukin. Dan Muxia senang banget nerima, karena akhirnya dia punya cukup anggota buat ikutan.